Bab 541 berubah menjadi iblis. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Orang seperti itu adalah monster sejati. Apa yang harus saya lakukan? Di mana kelemahanku? Ding Hao tenggelam dalam pikirannya. Ji Yingqi sedang duduk dengan tenang tidak jauh dari situ. Dia telah meminum pil 9 yang memikat hati sehingga wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Semangatnya lebih baik, dan vitalitas dalam tubuhnya tidak lagi menyebar. Sambil duduk di susunan prasasti, dia menyaksikan apa yang terjadi dengan tenang dengan alisnya dirajut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Adapun ilusinya di kejauhan, meskipun jelas, dia tampaknya kurang gesit. Saat ini, dia tidak melakukan apapun dan hanya melihat sekeliling. 3 pertarungan sengit di depannya seperti pertunjukan luar biasa di matanya. Saudara Ding, lakukan gerakan tanpa ruang untuk bermanuver dan kamu akan memenangkan pertempuran. Dia berteriak tiba-tiba. Ding Hao, yang berada di kejauhan, tertegun sejenak, lalu terjatuh. Saat itu malam yang gelap dan penuh badai. Saya paling membenci pengkhianat dalam hidup saya. Apa hakmu untuk berbicara denganku? Di kamp penjajah gabungan, Han Yangjian duduk di kursi yang menonjol, dengan sikap merendahkan. Dia menatap pria yang tiba-tiba muncul di tenda. Saya hanya mengkhianati Li Jianyi, bukan seluruh sekte pencari ilmu pedang, karena Li Jianyi tidak dapat mewakili sekte tersebut. Mata pria itu penuh keengganan dan kecemburuan. Tatapan Han Yangjian, seperti pedang tajam, menyapu pria itu, seolah membedakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saudara Han, kamu tidak bisa mempercayai orang ini. Fang Xiaoan melangkah maju dan berkata, sebagai salah satu bawahan utama dari sekte pencari ilmu pedang, Tang Folei sangat berpengalaman dan memahami otoritas sekte pencari ilmu pedang. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Meskipun pernah ada konflik antara dia dan Li Jianyi, hal itu kemudian terbukti merupakan skema yang dibuat oleh sekte pencari ilmu pedang. Oh, apakah dia memiliki hubungan buruk dengan Li Jianyi? Han Yangjian sedikit menyipitkan matanya. Fang Xiaoan tertegun dan menyadari bahwa dia telah salah bicara, jadi dia segera berkata, ya, tapi itu adalah ilusi yang mereka perlihatkan dengan sengaja. Belakangan dipastikan kami telah tertipu oleh jebakan ini. Karena orangnya sangat tergila-gila pada sekte pencari ilmu pedang, aku khawatir dia merencanakan sesuatu. Han Yangjian memandang Tang Folei dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tang Folei tertawa dingin dan berkata, saya mengatakan bahwa saya mengkhianati Li Jianyi, bukan sekte pencari ilmu pedang. Tujuan memasang jebakan untuk membunuh musuh kita adalah untuk kepentingan sekte pencari ilmu pedang. Hari ini, saya datang ke sini untuk mendapatkan manfaat dari sekte pencari ilmu pedang juga. Adapun Li Jianyi, orang yang egois dan egois seperti dia tidak layak jika saya terus bekerja untuknya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Fang Xiaoan mendengus. Mata Han Yangjian menyipit, dan sinar cahaya menyilaukan bersinar saat dia membuka atau menutup matanya. Ia mengucapkan kata demi kata, saya menghargai keberanian Anda, karena Anda sebenarnya berani datang ke sini sendirian. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda harus membayar harganya daripada membuat janji kosong jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan musuh Anda. Tang Folei tersenyum dan bertanya, bukti apa yang kamu inginkan? Han Yangjian tertawa dan mengejek. Misalnya, kepala Li Jianyi, atau kepala Qi Qingshan, yang sama meyakinkannya. Tang Folei rupanya tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Han Yangjian. Alih-alih marah, dia malah berkata dengan penuh percaya diri, mudah asalkan kamu setuju dengan syaratku. Oh, apa kondisimu? Katakan saja. Han Yangjian tetap tenang dan tenang. Saya akan membantu Anda membunuh Li Jianyi dan Qi Qingshan, dan merampas tambang kristal misterius di gunung. Anda akan mendapatkan semua sumber daya dan harta karun dari sekte pencari ilmu pedang. Sedangkan aku hanya ingin menjadi kepala sekte pencari ilmu pedang. Mata Tang Folei bersinar dengan cahaya yang aneh. Han Yangjian terkekeh dan berkata, tanpa Li Jianyi dan Qi Qingshan, bagaimana sekte pencari ilmu pedang bisa bertahan? Tang Folei berkata dengan tenang, sebenarnya, membantai sekte pencari ilmu pedang bukanlah pilihan yang paling menguntungkan bagi sekte ilmu pedang pemecah surga. Meskipun Anda bisa mendapatkan tambang kristal misterius, Anda tidak akan bisa menambang semua biji selama 1 tahun atau lebih karena jumlahnya banyak dan terletak di ruang bawah tanah yang dalam yang berada lebih dari 600 meter di bawah tanah.
Jika Anda membunuh hampir 10.000 orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, siapa yang akan membantu Anda menambang bijinya? Siapa yang akan membantu Anda mengangkutnya? Siapa yang akan melakukan hal sepele seperti itu? Sejumlah besar penambang diperlukan untuk menggali harta karun ilahi ini. Han Yangjian mengangguk tanpa sadar dan berkata, lanjutkan. Tang Folei menambahkan, sekte super seperti Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga tidak menyukai Sekte Pencari Ilmu Pedang, tapi akan memakan terlalu banyak waktu bagimu untuk mengumpulkan budak dan penambang karena Provinsi Salju dan Provinsi Pedang berjarak ribuan mil terpisah. Sebaliknya, jika Anda berhenti membunuh mereka dan memaksa mereka bekerja, masalah kekurangan tenaga kerja dapat diselesaikan sepenuhnya. Ada lebih dari 10.000 orang di Gunung Pencari Ilmu Pedang saat ini, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penambangan Anda. Berdasarkan kekuatan kalian berempat, selama kamu membunuh master seperti Li Jianyi dan Qi Qingshan, kamu dapat sepenuhnya mengendalikan sekte tersebut. Saat itu, siapa lagi yang berani menyinggung perasaan Anda? Semuanya akan jatuh ke telapak tanganmu. Han Yangjian berkata dengan penuh minat, itu ide bagus yang bagus, tapi mengapa saya harus mempertahankan Sekte Pencari Ilmu Pedang dan mengirim Anda untuk menjadi kepala sekte tersebut karena saya mampu memperbudak mereka? Kita bisa bekerja secara kolusi. Saya akan membantu Anda membunuh Qi Qingshan dan Li Jianyi, terutama yang pertama. Tang Folei berkata dengan tenang. Haha, itu memang hanya angan-angan. Han Yangjian tertawa terbahak-bahak, meskipun Qi Qingshan memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak terkalahkan. Wan Jianxia, paman bela diriku, akan datang dalam beberapa hari. Selama dia sampai di sini, aku bisa melakukan apa yang kamu katakan tanpamu. Tang Folei juga tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba berkata, dilihat dari penampilanmu, sekarang kamu setidaknya berusia 100 tahun, kan? Ahli seni bela diri hidup lebih lama dari orang biasa dan penampilan mereka juga berubah dengan kecepatan yang sangat lambat. Seorang ahli di alam raja bela diri pada usia 100 tahun berada di puncak kehidupannya. Dari penampilannya, Han Yangjian berusia 30-an, namun dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang Sage meskipun dia berada di puncak alam raja bela diri. Oleh karena itu, dia harus berusia di atas 50 tahun, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang super jenius. Secara umum, seorang seniman bela diri yang relatif berbakat akan mencapai puncak realem martial king pada usia 100 tahun. Itulah sebabnya Tang Folei menebak seperti itu. Mendengar apa yang dia katakan, Han Yangjian tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Tang Folei berkata perlahan, sejujurnya, kamu hanyalah seniman bela diri berbakat kelas 2 di antara para ahli berusia 100 tahun di puncak alam raja bela diri di Sekte Ilmu Pedang Pemisah Surga. Sekte ini lebih memperhatikan para jenius terkemuka daripada Anda, tetapi Anda juga salah satu talenta yang layak untuk dikembangkan. Sekarang saatnya Anda memproyeksikan diri Anda sendiri. Selama Anda memberikan kontribusi besar pada Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga, Anda akan segera dihargai oleh atasan sekte tersebut dan mendapatkan pelatihan yang hebat. Sebaliknya, Anda tidak mendapatkan angka apapun selama periode ini, Anda akan dilampaui dan disingkirkan oleh talenta-talenta muda dalam belasan tahun. Pada saat itu, mustahil bagimu untuk menerima perhatian dari sekte tersebut. Han Yangjian tanpa sadar sudah duduk tegak. Jelas sekali bahwa kata-kata Tang Folei sangat tepat sasaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, baiklah, lanjutkan. Tang Folei mengangguk dan melanjutkan, ini adalah kesempatan langka bagimu untuk memberikan kontribusi besar dengan menekan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Menurut perkiraan awal, setidaknya ada 5.000 meter persegi biji kristal misterius di gunung belakang Sekte Pencari Ilmu Pedang. Seperti diketahui, semuanya adalah kristal misterius kelas atas. Bahkan di Provinsi Pedang, tambang seperti itu juga merupakan harta yang berharga, bukan? Han Yangjian mengangguk tanpa sadar. Tang Folei tersenyum dan berkata, setelah Anda memenangkan harta karun ini untuk sekte ini, Anda secara alami melakukan perbuatan baik. Tetapi jika kamu menyerang Sekte Pencari Ilmu Pedang setelah paman bela dirimu datang ke sini, kepada siapa pujian akan diberikan pada saat itu? Itu pasti akan diberikan kepada Anda. Saya khawatir Anda tidak hanya melakukan upaya yang sia-sia, tetapi juga dituduh tidak kompeten. 4 praktisi pedang di puncak alam raja bela diri mungkin akan menjadi lelucon karena Anda gagal menghancurkan sekte kecil di Provinsi Salju, tidak peduli berapa banyak alasan yang Anda miliki. Setelah Han Yangjian mendengar kata-katanya, jantungnya berdetak kencang.
Apa yang dikatakan Tang Folei memang menyiksa hatinya. Tapi itu menunjukkan secara langsung apa yang dia khawatirkan akhir-akhir ini. Fang Xiaoan diliputi ketakutan saat mendengar itu. Dia segera tahu bahwa Han Yangjian tersentuh oleh kata-kata Tang Folei saat dia mengamati penampilannya dan merasa sedikit nyaman. Orang lain mungkin tertipu oleh Tang Folei, tetapi dia tidak akan melakukannya. Karena dia tahu betul bahwa pria ini memang setia kepada sekte pencari ilmu pedang setelah dia ditipu olehnya ketika Ding Hao melewati masa kesusahan besar terakhir kali. Dia masih ingat kerugian yang diderita Akademi Tranquility, jadi dia tidak akan mempercayai Tang Folei begitu saja. Saudara Han, kamu tidak dapat mempercayai kefasihan orang ini. Ini pasti jebakan. Fang Xiaoan mencoba meyakinkan Han Yangjian untuk berubah pikiran. Diam. Saudara Han punya idenya sendiri tentang masalah ini. Namun, praktisi pedang lainnya mencelanya, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada Direktur Akademi Tranquility. Tapi, Fang Xiaoan masih ingin mengatakan sesuatu lagi. Haha, ini urusan sekte ilmu pedang pembelah surga dan bukan urusanmu. Kamu bukan siapa-siapa, keluar saja. Praktisi pedang lain dari sekte ilmu pedang pembelah surga dimarahi dengan jijik. Fang Xiaoan mendongak dan melihat 4 praktisi pedang, termasuk Han Yangjian, memandangnya dengan tidak ramah. Dia gemetar dan segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Semua orang serakah. Tang Folei melemparkan umpan paling mematikan, yang mengenai bagian vital dari 4 praktisi pedang dari sekte ilmu pedang pembelah surga. Mereka semua bersemangat untuk memberikan kontribusi dan menunjukkan nilai mereka kepada sekte tersebut, menghindari kontribusi mereka dirampok oleh paman bela diri mereka. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak akan mengikuti sarannya. Dalam pandangan mereka, mereka pasti berpikir bahwa dia menentang mereka. Fang Xiaoan hanya bisa diam. Apakah aku akan terjebak oleh jebakan? Han Yangjian tersenyum dan berkata kepada Tang Folei setelah hening sejenak, baiklah, Tang Folei, kan? Anda memang orang yang kejam. Jika Anda dapat menyerahkan kepala Qi Qingshan dan Li Jianyi seperti yang Anda katakan, saya dapat menyetujui permintaan Anda dan membiarkan Anda menjadi kepala sekte pencari ilmu pedang yang dikendalikan oleh kami. Sedikit kegembiraan muncul di mata Tang Folei, dan dia berkata, bagus sekali, tapi saya butuh bantuan Anda. Apa yang bisa kami bantu? Han Yangjian masih tetap waspada. Tang Folei menganalisis dengan sangat hati-hati. Qi Qingshan sangat tangguh sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, saya membutuhkan racun yang dapat melemahkan para ahli di alam kaisar bela diri secara fatal dan mencampurkannya dengan anggur Qi Qingshan untuk merusak kekuatannya secara nyata. Dengan cara ini, saya atau siapapun di antara Anda dapat menghadapinya dengan mudah. Adapun Li Jianyi, saya bisa membunuhnya jika saya menangkapnya dalam keadaan tidak siap. Namun, berbagai master dari sekte pencari ilmu pedang yang setia kepada Li Jianyi harus dilenyapkan sesegera mungkin. Kata-katanya menghilangkan keraguan terakhir Han Yangjian. Ia yakin pria di depannya memang ambisius dan karieris yang akan mengkhianati sekte demi keuntungannya sendiri. Orang seperti itu bisa dimanfaatkan. Han Yangjian mengeluarkan botol giok aquamarine dan melemparkannya ke Tang Folei. Dia berkata, ini berisi eliksir pemotong meridian gelap. Selama seorang ahli di alam kaisar bela diri meminum anggur dengan 1 pil yang dicampur di dalamnya, dia akan kehilangan seluruh kekuatannya dalam 15 menit. Kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Tang Folei mengangguk dan menyimpan botol giok itu. Lalu, dia berbalik dan pergi. Saya akan datang menemui Anda dengan kepala Li Jianyi dan Qi Qingshan malam ini di tengah malam, di depan formasi pelindung gunung. Saya harap Anda bekerja sama dengan saya untuk menerobos pertahanan sekte pencari ilmu pedang, Saudara Han. Sejak saat itu, aku akan bersedia menjadi anjingmu dan siap membantumu. Tang Folei bergerak secepat kilat dan menghilang ke dalam kegelapan di kejauhan. Terjadi keheningan sejenak di dalam tenda. Fang Xiaoan berkata dengan enggan, Saudara Han, apakah kamu benar-benar percaya pada orang ini? Han Yangjian mencibir dan berkata, apakah kata-katanya benar atau tidak, kita akan mencari tahu pada tengah malam. Jika itu jebakan, meskipun Qi Qingshan kuat, dia tidak akan bisa mengejar jika kita berempat bersaudara melarikan diri. Mengapa kita harus takut padanya? Han Yangjian tertawa terbahak-bahak, baiklah, Direktur Fang, jangan curiga. Apakah Anda punya ide lain? Tidakkah kamu ingin aku mengendalikan sekte pencari ilmu pedang?
Tentu saja. Fang Xiaoan hanya bisa berhenti bicara. Dia memang ingin melihat Han Yangjian menaklukkan sekte pencari ilmu pedang. Selain itu, dia berharap Han Yangjian dapat membunuh semua murid sekte pencari ilmu pedang sekaligus, daripada hanya membunuh Qi Qingshan dan Li Jianyi seperti yang dikatakan Tang Folei. Tidak bijaksana baginya untuk melepaskan 10.000 orang lainnya dan memaksa mereka bertindak sebagai budak, karena Fang Xiaoan jelas tahu tentang kegigihan dan potensi anggota sekte pencari ilmu pedang. Selama mereka masih hidup, cepat atau lambat mereka akan bangkit. Sayangnya, Han Yangjian telah sepenuhnya diyakinkan oleh Tang Folei, dan dia tidak mau mendengarkan tidak peduli seberapa bersemangatnya mereka mencoba membujuknya. Ia berharap penunjukan malam itu tidak menjadi jebakan. Setidaknya, begitu Qi Qingshan, Li Jianyi, dan beberapa bawahan terpercaya mereka terbunuh, sekte pencari ilmu pedang pada dasarnya akan dihancurkan. Asalkan dia mengelola Akademi Tranquility dengan baik, sekte pencari ilmu pedang pasti tidak akan mampu melawan Akademi Tranquility setelah melalui bencana seperti itu. Di masa depan, dia dapat mengambil kesempatan untuk menghapusnya sepenuhnya dari wilayah utara. Begitu dia memikirkan hal ini, Fang Xiaoan merasa lega lagi. Dia memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan informasi secara rahasia, bersiap untuk menyusun daftar anggota inti dari sekte pencari ilmu pedang. Pada saat itu, mereka dapat membunuh mereka semua bersama dengan Li Jianyi dan Qi Qingshan, yang dapat melemahkan kekuatan dan potensi sekte pencari ilmu pedang sampai batas tertentu, secara langsung mencekik harapan kebangkitannya di masa depan. Fiu, Ding Hao terengah-engah. Dia dipenuhi bekas luka. Tentu saja, yang lebih kritis lagi adalah pedang itu tertancap di dadanya. Itu adalah pedang iblis. Dalam setengah hari terakhir, Ding Hao hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan ilusinya, tetapi mereka akhirnya mencapai titik impas, berakhir berlumuran darah. Ding Hao telah mencoba berkali-kali untuk menemukan dan memanfaatkan kelemahannya sendiri, tetapi setiap kali dia mencambuk seekor kuda mati. Di saat-saat terakhir pertempuran, keduanya seperti anak panah bekas. Pada saat yang paling kritis, Ding Hao tiba-tiba mengungkapkan kelemahannya secara sembarangan, sementara Ding Hao yang ilusi memanfaatkan kesempatan itu dan menikamnya di dada. Lukanya telah menusuk jantung. Secara umum, hatinya akan hancur oleh pedang itu dan dia tidak dapat bertahan hidup. Bahkan Ding Hao yang ilusi pun tercengang saat ini. Sepertinya dia tidak menyangka akan berhasil seperti ini di akhir perjuangan yang sulit. Ding Hao menatap pedang panjang yang dimasukkan ke dadanya dengan mata penuh beban dan segera jatuh ke tanah. Berdebar. Tubuh ramping itu menghasilkan awan besar asap dan debu saat jatuh. Kemudian, darahnya diam-diam mengalir keluar dari lukanya. Sesaat kemudian, suhu tubuh Ding Hao mulai menurun. Setelah anggota tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, dia berhenti bernapas dan menjadi kaku. Apakah dia sudah mati? Di kejauhan, Evil Moon, Ji Yingqi, dan Adorable semuanya tercengang. Bagaimana, dia tiba-tiba ditusuk. Saudara Ding, Ji Yingqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Namun, tepat setelah Ding Hao jatuh ke tanah, sesuatu dalam ilusi sepertinya terjadi secara tiba-tiba. Ruang aneh itu dipelintir oleh kekuatan magis dan beberapa perubahan aneh terwujud. Ding Hao yang ilusi, bulan jahat yang ilusi, Adorable yang ilusi, dan Ji Yingqi yang ilusi pecah dan menghilang seperti gelembung. Pedang iblis yang dimasukkan ke dalam dada Ding Hao juga menghilang di udara seperti kepulan asap. Namun, luka yang mengejutkan itu masih mengeluarkan darah. Meong, Evil Moon bertarung sengit beberapa saat sebelumnya, tapi kemudian dia melihat sekeliling sejak lawannya menghilang dalam sekejap. Dia terkejut setelah melihat Ding Hao terbaring di tanah. Dia bergegas untuk melihat Ding Hao dan sepertinya menemukan sesuatu setelah mengendus beberapa saat. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat darah Ding Hao mengalir. Meong, hahaha. Akhirnya, saya berkesempatan meminum darah Little Chap Ding. Itu tonik yang bagus. Aku sudah memikirkannya begitu lama. Meong, haha. Setelah dia selesai berbicara, dia menjulurkan lidahnya dan mulai menjilat, terlepas dari darah yang menempel di hidung dan janggutnya. Hei, lumba-lumba kecil, kemarilah. Jangan sia-siakan. Darah Ding Hao sangat bermanfaat. Anda tidak dapat membayangkan berapa banyak obat ajaib dan ramuan yang telah dia minum dan berapa banyak petualangan yang dia alami. Sambil melahap darah Ding Hao, dia tidak lupa memanggil lumba-lumba kecil itu, temannya. Hei Gaga, untungnya, lumba-lumba kecil,
yang berpegang pada prinsip moral, mengangkat sirip depannya untuk menunjukkan rasa jijik kepada kucing gemuk itu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saudara Ding memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu sebenarnya, Ji Yingqi berjuang mati-matian tetapi gagal keluar dari susunan prasasti. Meski biasanya dia tenang, dia panik saat melihat genangan darah yang meluas di tanah. Dia berkata dengan air mata mengalir di seluruh wajah mungilnya yang cantik, Kakak Ding, kamu. Hei, gadis cantik, apakah kamu jatuh cinta pada Ding Hao? Kenapa kamu begitu khawatir? Kucing gendut itu semakin mirip dengan Wang Juefeng, pria yang sinis, dan berkata sambil terkekeh, kalau begitu, kamu harus siap menghadapi persaingan. Anda mungkin tidak menyadari bahwa pria ini adalah seorang playboy, yang memiliki banyak pacar, termasuk Li Yiruo, si cantik terbaik dari sekte pencari ilmu pedang, Xie Jiyu, Phoenix yang terkenal di Provinsi Salju, Simen Qiansui, Zhuo Ziyan dan Murong Sengnan yang lembut dan cantik. Tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan dan meraih leher kucing itu. Hai, biarkan saya menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Evil Moon berjuang dengan ekornya yang bergoyang-goyang. Ding Hao, yang sudah meninggal, tiba-tiba berdiri dari genangan darah. Dia mengambil sehelai bulu di belakang kepala kucing gemuk itu dan langsung mencabutnya. Dia memasang wajah muram dan menjentikkan jarinya pada kucing itu beberapa kali. Kamu berbicara omong kosong. Kamu benar-benar kucing yang tidak berperasaan. Meong? Ah, kepalaku sakit. Evil Moon berjuang dengan keempat kakinya dengan liar dan berkata dengan sedih, aku tahu kamu berpura-pura mati. Aku baru saja mengambil kesempatan ini untuk meminum darahmu, kenapa harus ribut? Ah, begitu. Apakah kamu juga menyukai gadis kecil ini? Itu sebabnya kamu tidak ingin aku memberitahunya tentang kisah cintamu karena takut kamu akan kehilangan semuanya. Kamu berbicara omong kosong. Ding Hao sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya untuk menjentikkan jari kucing itu. Setelah membuang kucing gemuk tak berperasaan itu ke samping, Ding Hao menatap bekas luka di dadanya dan tidak bisa menahan napas. Itu adalah luka mengerikan yang hampir menembus tubuhnya. Dia menunjukkan giginya, lalu perlahan-lahan menjalankan kinya dan mengatur napasnya untuk menyembuhkan lukanya. Berkat ketahanan fisiknya yang luar biasa, Ding Hao menyembuhkan semua bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya hanya dalam sekejap, termasuk luka mengejutkan di dadanya. Dia tampak seperti sebelumnya. Saudara Ding, Ji Yingqi berteriak kaget. Jangan khawatir, Yingqi. Saya baik-baik saja. Ding Hao menghapus susunan prasasti kecil dan membantu gadis itu berdiri. Dia menangis kegirangan. Setelah perawatan selama beberapa hari, Ji Yingqi telah pulih dengan cepat. Tubuhnya yang kurus dan lemah berangsur-angsur bertambah besar. Terlebih lagi, wajahnya kemerahan dan terlihat semakin halus. Dia tampaknya telah berubah total, menjadi sangat cantik. Sejak dia dilahirkan di keluarga terkenal pertama dari Provinsi Jade, dia telah mengembangkan temperamen mulia sejak usia muda, yang membuatnya tampak seperti Dewi Dingin dengan watak unik dan penampilan mencolok. Saudara Ding, saya pikir kamu memang. Ji Yingqi mau tidak mau melemparkan dirinya ke pelukan Ding Hao, hampir tidak pulih dari keterkejutannya baru-baru ini. Meong? Haha, gadis kecil, kamu benar-benar jatuh cinta pada Ding Hao. Namun tidak mengherankan karena pria ini tampan dan jago bela diri. Itulah mengapa dia bisa dengan mudah membingungkan. Gadis-gadis naif itu, apa yang dikatakan Evil Moon semakin membuat Ding Hao tidak senang. Dia berbicara sambil menjilat darah di tanah secara rahasia. Sebagai makhluk suci pedang dan pedang, dia telah mengalami banyak petualangan dan telah mencapai alam primordial, sehingga kondisi fisiknya pun berubah. Darahnya, mengandung energi yang tak terbayangkan, berwarna merah dengan emas samar, yang sebanding dengan beberapa harta ajaib dan tumbuhan berharga. Bagaimana Evil Moon? Kucing serakah, mau menyerah. Kamu kucing gendut. Ding Hao merasa geli, meski dia juga marah. Ding Hao melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mengalir keluar, membungkus semua darah emas pucat di tanah dan memadatkannya. Dia menghilangkan kotorannya, lalu membuka mulutnya dan menelan semuanya. Darah tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. F-Cek, kamu mau meminum darahmu sendiri. Itu tersebar di tanah. Itu menjijikkan, bukan? Ketika Evil Moon melihat darahnya hilang, ia melompat berdiri dan mengejek Ding Hao. Ding Hao meraih kucing gemuk itu dengan marah dan memukulinya lagi dengan kasar. Kamu kehilangan banyak darah. Bagaimana Anda bisa tetap energi? Ngomong-ngomong,
kamu baru saja ditusuk tepat di jantungnya, bagaimana kamu bisa masih hidup? Evil Moon tanpa malu-malu melompat ke bahu Ding Hao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan mati meskipun kamu mati, kata Ding Hao dan menjentikannya dengan jarinya. Cek, aku akan bertarung sampai mati. Jangan pukul kepalaku. Lihat, dahiku yang cantik dan cantik bengkak, kata Evil Moon dengan marah. Ding Hao mengabaikannya. Dia masih merasa sedikit takut sambil terus memikirkan pertarungan dengan ilusi yang persis seperti dirinya. Ilusi itu memiliki kekuatan tempur yang persis sama dengan yang saya miliki. Tampaknya ia mengetahui apa yang saya pikirkan, itu seperti lawan yang mengetahui gerakanku dengan sangat baik. Itu tidak terkalahkan. Kami ditakdirkan untuk mati bersama. Namun, Ji Yingqi mengingatkan saya bahwa kelahiran datang setelah kematian, yang memberi saya sedikit kesempatan untuk menyingkirkan ilusi. Ding Hao sengaja menahan tusukan itu. Karena tes tersebut dilakukan dengan ilusi yang jelas, itu berarti ilusi tersebut memiliki kesadaran yang lemah. Ding Hao sengaja menahan tusukan itu, agar dia bisa berpura-pura mati dan menipu ilusi. Benar saja, setelah ilusi itu hilang, keadaan kembali normal. Dia nyaris lolos uji coba. Tentu saja, Ding Hao berani karena dia memiliki keterampilan yang sangat baik. Jika Ding Hao tidak mendapat dukungan dari pikiran esensial tingkat ke-6, dunia di dalam tubuh, yang membantu Ding Hao mengendalikan organ dalam tubuhnya dan menggerakkan jantungnya sedikit untuk menghindari pedang, Ding Hao tidak akan berani untuk mengambil risiko seperti itu. Langkah ini sangat berbahaya. Rencananya harus tepat dan akurat, seperti bagian di mana dia ditusuk, penyesuaian jantungnya, postur saat dia jatuh dan jumlah darah yang keluar. Semuanya harus dipertimbangkan. Jika itu terjadi di masa lalu, Ding Hao tidak akan bisa melakukan ini sama sekali. Namun, setelah mengalami cobaan aneh di sepanjang jalan kuno menuju barat, kendali Ding Hao atas kekuatannya sendiri telah mencapai puncaknya. Akhirnya, dia memasang jebakan yang sempurna dan mencapai semua ini. Dugaan Ding Hao benar. Tidak lama setelah replikanya menghilang, ilusi aneh itu pun hilang. Setelah menghilang, mereka kembali ke koridor yang panjang, gelap dan suram. Ding Hao melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengerutkan kening dan berjalan maju perlahan. Jalurnya sangat pendek, panjangnya kurang dari 1 kilometer. Setelah 15 menit, Ding Hao tiba di akhir. Dia mendongak dan melihat 2 pintu batu hijau. Permukaan gerbang batu itu sangat kasar, dan kerikil seukuran ujung jari menyembul darinya. Sepertinya mereka telah melewati masa-masa yang panjang, atau mereka menceritakan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Meskipun tidak ada tulisan di pintu batu itu, Ding Hao merasa mereka masih hidup. Itu seperti sepasang mata, menatapnya dengan tenang. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke reruntuhan misterius. Ding Hao menebak, bagian ke-11 dari jalan kuno hanyalah sebuah ilusi, dan itu telah berakhir. Berikutnya adalah reruntuhan misterius. Dia berbalik dan melihat tidak ada orang lain yang mengikuti mereka. Saya mungkin orang pertama yang keluar dari ilusi. Yang lainnya masih dalam uji coba. Ding Hao berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunggu yang lain keluar. Hanya ketika 11 keping peta dikumpulkan barulah dia bisa membuka pintu batu itu. Dia makan sesuatu dan 2 jam lagi berlalu. Belum ada seorang pun yang keluar dari ilusi. Ding Hao duduk di tanah untuk mengatur sirkulasi qi-nya, memanfaatkan setiap detik untuk berkultivasi. Setelah melalui ekstasi dan penderitaan, Ji Yingqi juga sedikit mengantuk saat ini. Dia tertidur di selimut kulit binatang di sampingnya. Lumba-lumba kecil itu meringkuk di samping Ji Yingqi dan beristirahat dengan tenang. Namun, Evil Moon, si kucing gemuk, kecanduan darah lesat Ding Hao. Ia menjilat mulutnya dan berjalan mengelilingi Ding Hao untuk melihat apakah ia dapat menemukan luka lain sehingga ia dapat menjilat darahnya dengan gembira. Waktu berlalu. Ketika Ding Hao membuka matanya lagi, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, tidak ada orang lain yang muncul di koridor gelap. Apakah semuanya mati? Ding Hao menebak dan sedikit cemas. Li Lan, Song Ke, dan para elit serta talenta manusia lainnya dari wilayah utara semuanya ada di dalam. Jika mereka mati, itu pasti akan menjadi kerugian yang tak tertahankan bagi klan manusia. Dia sedikit cemas, jadi dia perlahan bangkit dan berjalan mondar-mandir. Tanpa sadar, dia mendekati pintu batu hijau itu lagi.
Ding Hao tanpa sadar mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pintu batu yang kasar itu. Tanpa diduga, sesuatu yang aneh terjadi. Ada rasa terbakar yang aneh di telapak tangannya. Sepertinya ada sesuatu di dalam cincin penyimpanan yang akan terlepas dari ruang dalam. Ding Hao terkejut. Dia sangat terkejut dan hendak memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di belakangnya. Sesosok keluar dari ilusi dan kembali ke koridor hitam. Ding Hao berbalik untuk melihatnya. Sensasi panas di telapak tangannya menghilang. Saat itu sudah larut malam. Awan gelap memenuhi langit, menutupi cahaya bintang dan bulan merah. Di malam yang gelap dan berangin, langit dan bumi diliputi kegelapan. Han Yangjian dan 4 praktisi pedang dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga, serta Fang Xiaoan dan lainnya, diam-diam mendekati bagian luar formasi pelindung gunung dari Sekte Pencari Ilmu Pedang di bawah naungan malam. Masih ada waktu sebelum tengah malam. Mereka diam-diam menunggu Tang Folei memenuhi janjinya. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan mereka, dan kemudian suara Tang Folei terdengar. Setelah percakapan singkat, murid-murid Sekte Pencari Ilmu Pedang yang menjaga formasi dibubarkan oleh Tang Folei. Di area dengan radius ratusan meter ini, kecuali Tang Folei, tidak ada orang lain yang menjaga Sekte Pencari Ilmu Pedang. Kepala Aula Hukuman dari Sekte Pencari Ilmu Pedang perlahan keluar dari formasi pelindung gunung. Keluar, suaranya sedingin es. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Yangjian perlahan keluar. Dia waspada, mengerahkan ki-nya secara ekstrim. Dia memandang Tang Folei dengan gugup dan bertanya, apakah kamu sudah melakukannya? Tang Folei tidak mengatakan apa-apa, hanya menanggapi. Sesuatu, bau darah tercium di hidung mereka. Itu adalah kepala. Han Yangjian tertegun sejenak, lalu dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan hati-hati memeriksa dan kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Fang Xiaoan dan yang lainnya untuk datang. Apakah itu benar-benar Qi Qingshan? Fang Xiaoan melihatnya dengan cermat. Dia tercengang. Sungguh luar biasa Tang Folei membunuh Qi Qingshan, orang terkuat di Sekte Pencari Ilmu Pedang, pikirnya. Mengapa? Apakah Tang Folei benar-benar mengkhianati Sekte Pencari Ilmu Pedang? Fang Xiaoan tidak dapat mempercayainya, tapi itu adalah fakta. Sebelumnya, dia telah mencoba memahami pikiran Tang Folei berulang kali. Dia bertanya-tanya mengapa Sekte Pencari Ilmu Pedang membuat Tang Folei bertindak seperti ini dan apa konspirasi mereka. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Tang Folei akan benar-benar membunuh Qi Qingshan dan Li Jianyai, tapi kemudian kepalanya ada di sini, tidak ada keraguan. Fang Xiaoan memeriksa kepalanya berulang kali dan menemukan bahwa itu nyata. Itu memang kepala Qi Qingshan. Lu Xiongfei melihatnya dengan hati-hati dan berkata, saya telah bertarung dengan orang tua ini seumur hidup. Aku masih bisa mengenalinya, bahkan jika dia berubah menjadi abu. Ngomong-ngomong, mantan pemimpin tertinggi provinsi salju ini hanya bisa menghela nafas. Ketika Qi Qingshan masih hidup, Lu Xiongfei tidak sabar untuk membunuhnya. Tapi kemudian, Lu Xiongfei memiliki perasaan campur aduk setelah melihat kepala saingan lamanya dengan ekspresi marah di wajahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa toples tersebut akan pecah di mulut sumur, dan sang jenderal pada akhirnya akan mati di medan perang. Berapa banyak ahli seni bela diri yang bisa mati karena sebab alami? Tidak peduli betapa hebatnya Anda tidak bisa menghindari kebaikan atau kebencian. Dunia terus berubah, dan kebanyakan orang tewas dalam pertempuran. Mereka jatuh dalam kejayaan, meninggalkan keturunan mereka untuk berduka dan menceritakan kembali legenda tersebut. Qi Qingshan, legenda provinsi salju, akhirnya tumbang. Dia tidak memiliki akhir yang damai. Dan dia meninggal dalam kesengsaraan. Lu Xiongfei tidak bisa menahan perasaan sedih. Saya tua, era saya dalam mengesankan provinsi salju telah berakhir. Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah yang pertama dalam pertemuan penilaian sekte. Saat ini tampaknya secercah kejayaan terakhirnya telah padam. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi sekte seperti itu di dunia. Dia pikir sangat disayangkan Akademi Tranquility tidak lagi mampu mendominasi provinsi salju seperti sebelumnya. Kekuatan Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga telah menyusup ke provinsi salju, dan Akademi Ketenangan bukanlah tandingannya. Melihat ekspresi Fang Xiaoan dan Lu Xiongfei, Han Yangjian merasa yakin. Han Yangjian tertawa dan berkata, bagus, sangat bagus, Tang Folei, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Saat fajar,
Anda akan menjadi kepala sekte pencari ilmu pedang. Oh, ngomong-ngomong, di mana Li Jianyi? Apakah dia mati? Mendengar kata-kata Han Yangjian, sedikit kegembiraan muncul di wajah Tang Folei, seolah dia sangat puas. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih dan berkata, Tuan Han, kekuatan Li Jianyi hanya setara denganku. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda pasti bisa membunuhnya, dan itu akan menjadi penghargaan besar bagi Anda. Laporkan ke Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga dan Anda akan mendapat imbalan besar. Han Yangjian sedikit terkejut, lalu dia mengangguk puas dan berkata, Yah, jarang sekali kamu memikirkanku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tang Folei sangat gembira dan langsung berkata, terima kasih banyak, Tuan Han. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendominasi sekte pencari ilmu pedang dan mengendalikannya. Oke, Han Yangjian mengangguk, dia menepuk bahu Tang Folei dan berkata, mari kita mulai. Anda akan menjadi kepala sekte ini sebelum fajar tiba. Itu kamu. Ding Hao sedikit terkejut. Ini karena orang yang muncul di koridor gelap bukanlah ahli tertinggi seperti Song Ke atau Demon Royal, Bu Tianjue, dari dua klan. Dia adalah orang yang tidak pernah terpikirkan oleh Ding Hao. Ternyata itu adalah Mu Tianyang, keajaiban Akademi Ketenangan. Lawan yang ditakdirkan Ding Hao berada dalam posisi yang sangat canggung. Dia terluka parah dan wajahnya pucat. Jelas sekali, dia telah mengalami pertarungan yang sulit. Alis abu-abu dan rambut abu-abunya berantakan, namun matanya masih sangat tajam saat dia muncul di koridor gelap. Setelah memeriksa lingkungan sekitarnya, dia menghela nafas lega. Namun, matanya langsung tertuju pada sesuatu. Karena dia telah mengenali Ding Hao. Pada saat ini, kedua pasang mata itu saling melotot, menyebabkan percikan ketegangan yang tak terlihat di udara. Pada akhirnya, keduanya memalingkan muka dan tidak bertukar kata. Mu Tianyang duduk di tanah dan mulai mengatur kinya. Dia mengambil setiap menit dan detik untuk memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Dia akhirnya keluar dari ilusi. Pada saat kritis, dia perlu menyesuaikan diri dan bersiap memasuki reruntuhan misterius. Mu Tianyang tidak khawatir Ding Hao akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Karena dia mengetahui dengan baik karakter dan harga diri Ding Hao. Sebagai seorang ahli yang bermartabat dan bangga, Ding Hao tidak akan membiarkan dirinya memanfaatkan orang lain. Memang benar Ding Hao tidak punya niat untuk bergerak. Dia hanya merasa sedikit penasaran. Dia ingat bahwa tidak ada jejak Mu Tianyang di klan manusia sebelumnya. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini saat ini? Apakah dia bersembunyi selama ini, atau dia mengikuti kelompok itu dan memasuki ilusi? Segalanya mungkin. Ding Hao tiba-tiba menyadari bahwa mungkin dia telah melewatkan sesuatu. Dia punya firasat bahwa Mu Tianyang jelas bukan satu-satunya orang yang akan muncul di koridor gelap ini. Mungkin ada banyak kenalan lama yang bersembunyi di kegelapan. Saya terlalu mempesona sebelumnya, sementara kenalan lama ini tidak muncul karena alasan tertentu. Mereka bersembunyi di kegelapan dengan tenang, tapi bukan berarti mereka tidak ada di sana. Pada saat yang sama, Ding Hao merasa situasinya agak menakjubkan. Song Ke, Bai Kuan Sui, Raja Iblis Bu Tianjue, Raja Iblis dari klan Iblis Kuno Bulan Perak, dan pakar top lainnya belum keluar dari ilusi, tetapi Mu Tianyang telah muncul. Apakah ini berarti keajaiban Akademi Tranquility melampaui para ahli dalam hal kekuatan dan potensi? Ding Hao diam-diam melepaskan indera surgawinya dan mengamati secara diam-diam. Budidaya Ki Mu Tianyang berada di alam Grandmaster Agung dengan 6 lubang. Dibandingkan dengan para jenius lain dari dua klan yang telah mencapai bagian jalan kuno ini, dia tidaklah luar biasa. Kekuatannya bahkan bisa dibilang di bawah rata-rata. Namun, Ding Hao samar-samar merasakan sepertinya ada kekuatan tersembunyi lain di tubuh Mu Tianyang. Itu sungguh tidak dapat diduga dan benar-benar menghebohkan. Dia juga punya semacam rahasia. Ding Hao tidak akan berani meremehkan lawan ini. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya bersinar di koridor gelap, dan sesosok tubuh kekar muncul. Demon Aura mengepul, menunjukkan bahwa ini adalah ahli dari klan iblis. Orang ini tinggi tapi tidak berat. Dia berbadan tegap dengan rambut hijau panjang tergerai di bahunya seperti air terjun. Dahinya bertatahkan batu giok hijau, seolah-olah dia dilahirkan dengan batu itu. Dia berpenampilan rapi, dengan bibir tipis, hidung bengkok, mata tajam, dan alis terangkat ke atas. Dia tampak agung. Dengan baik,
Seorang manusia telah keluar, mata pemuda dari klan iblis tertuju pada Mu Tianyang. Dia tertegun sejenak dan berkata dengan heran, Mu Tianyang, aku tidak menyangka tikus yang penuh rahasia sepertimu akan muncul sebelum aku. Sepertinya kamu terluka parah. Jelas sekali, ahli iblis ini mengenal Mu Tianyang. Tidak ada luka serius di tubuhnya, tapi dia kehabisan napas. Iblis itu lemah, tetapi kondisinya lebih baik daripada Mu Tianyang. Saat matanya menyapu Mu Tianyang, jejak niat membunuh muncul dari mata ahli iblis ini. Dia mencibir dan berkata, dulu, kamu bertindak keterlaluan di Provinsi Salju. Aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini. Jika aku membunuhmu sekarang, tidak akan ada yang tahu, haha. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Mu Tianyang. Dia terus menggunakan keterampilan sihirnya dengan sepenuh hati untuk menyembuhkan luka-lukanya dan tidak menaruh perhatian pada ahli ras iblis ini. Hei hei, pergilah ke neraka. Tangan kanan pemuda itu berubah menjadi cakar naga. Ketika dia hendak melakukan serangan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Dia melihat Ding Hao diam-diam duduk bersila di ujung koridor di kejauhan. Hah, itu adalah Ding Hao. Pupil matanya menyempit, dia jelas mengenalnya. Dia mengutuk dengan suara rendah dan niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengetahui bahwa Ding Hao pasti akan menghentikannya kali ini, jadi dia hanya bisa menarik tangannya perlahan dan tidak lagi menargetkan Mu Tianyang. Setan muda itu jelas sangat takut pada Ding Hao. Dia memelototinya, lalu dia duduk bersila di sudut lain koridor gelap untuk menyesuaikan statusnya dengan demon aura hijau yang bergulir di sekelilingnya. Butuh beberapa saat bagi Ding Hao untuk mengetahui identitas iblis ini. Ternyata dia adalah Seng Huangzi, satu-satunya putra Balai Raja Langit Naga Banjir Hijau, yang merupakan kekuatan terbesar kedua di Provinsi Salju. Ding Hao ingat bahwa sebelum memasuki Sage Battlefield, dia telah melirik iblis jenius yang menduduki peringkat kedua dalam daftar bakat Provinsi Salju. Namun, Ding Hao tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dia tidak menyangka Seng Huangzi juga akan muncul di sana. Seng Huangzi cukup gigih. Dia datang jauh-jauh ke bagian terakhir jalan kuno menuju barat tanpa menunjukkan identitasnya. Dia keluar dari ilusi secepat ini, dia juga seorang jenius yang jarang terlihat. Tanpa diduga, saya bertemu dengannya lagi. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, Seng Huangzi adalah lawan yang sok suci, kejam, dan licik. Dia adalah ahli iblis yang tidak bermoral yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Saya harus memperhatikannya. Pada saat itu, saya memperkirakan kekuatannya masih berada di ranah pangeran iblis superficial, yang setara dengan Grandmaster Agung Manusia. Namun, Ding Hao diam-diam mengamati dan menyimpulkan bahwa dia telah memasuki alam Raja Iblis saat itu. Dengan penglihatan Ding Hao, dia tidak dapat mengetahui level pastinya. Tampaknya kekuatan Seng Huangzi meningkat lagi setelah memasuki Sage Battlefield. Dia tidak bisa diremehkan, karena dia keluar dari ilusi di hadapan kerajaan iblis Butianjue dan kerajaan iblis dari klan iblis kuno di bulan perak. Memikirkan hal ini, Ding Hao tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tanpa diduga, 3 orang pertama yang keluar dari ilusi berasal dari Provinsi Salju, provinsi terkecil dan paling terpencil serta terpencil di antara provinsi yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara. Tempat ini dikenal sebagai gurun seni bela diri yang jarang ditemukan ahlinya. Kali ini, ia benar-benar melampaui provinsi besar, dan sekte super lainnya. Itu adalah kuda hitam. Pikiran itu mengejutkannya. Meskipun kemungkinannya kecil, ada alasan tertentu di baliknya. Mu Tianyang dan Seng Huangzi, saya harus menjaga mereka di masa depan. Pada saat berikutnya, swoosh, astaga, astaga, 3 sinar cahaya berkedip-kedip. Di koridor gelap, 3 orang lagi muncul. Salah satunya gemuk dan kekar, yang membuatnya terlihat sangat lucu. Jika bukan Song Ke yang gendut, lalu siapa lagi yang melakukannya? Apa-apaan ini? Akhirnya aku keluar, aku tidak menyangka kalian berdua monster kecil tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Biasanya, Song Ke tertawa terbahak-bahak. 2 orang yang muncul di belakangnya tidak lain adalah Raja Iblis Butianjue dan Raja Iblis dari klan Iblis kuno di bulan perak. Setelah digoda oleh pria gendut itu, kedua Raja Iblis itu mendengus dan tidak berkata apa-apa. Keduanya melihat sekeliling dan merasa terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan keluar lebih dulu.
Tidak apa-apa bagi Ding Hao untuk keluar karena dia adalah salah satu orang paling kuat di medan perang ini dan tidak dapat dilihat secara menyeluruh. Namun, pemuda dengan rambut abu-abu dan alis abu-abu serta iblis muda yang berotot dan berbentuk bagus mengejutkan mereka. Dari mana asal kedua orang ini? Bagaimana mereka bisa keluar sebelum kita? Saudara Ding, kamu benar-benar keluar. Wajah Song Ke berbinar ketika dia melihat Ding Hao. Dia berjalan dalam sekejap. Lagu kakak, Ding Hao menepuk pundak pria gendut itu. Saat berbicara, ada kilatan cahaya putih yang bersinar di koridor gelap. Bai Kuan Sui muncul, dia adalah seorang praktisi pedang dari Sekte Ilmu Pedang Pemusnahan. Banyak wajah, Su Xiao Xiao muncul. Wanita misterius dengan api muncul. Para ahli iblis yang berhasil merebut kembali Villa Kuno Sky Holding muncul. Lin Tianyu muncul. Wang Linghe muncul. Para ahli dari kedua klan diangkut keluar dari cahaya putih satu demi satu. Keadaan setiap orang berbeda. Beberapa terluka parah, sementara yang lain baik-baik saja. Mereka langsung berdiri dengan postur bertahan saat tiba. Mereka mulai bersantai hanya setelah memeriksa lingkungan dengan jelas. Kemudian mereka membentuk dua kubu berbeda, klan manusia dan klan iblis, masing-masing menempati satu sisi koridor. Ding Hao dengan santai bertanya kepada beberapa atasan klan manusia, hanya untuk menemukan bahwa ilusi yang mereka alami berbeda dari apa yang dia alami. Mereka tidak menghadapi ilusi mereka sendiri, tetapi beberapa lawan aneh lainnya. Hal itu memang membuat Ding Hao semakin bingung karena keanehan bagian terakhir jalan kuno. Sinar cahaya menyala terus-menerus di hari berikutnya ketika para ahli dari kedua klan muncul satu demi satu. Ding Hao dengan tajam memperhatikan bahwa beberapa atasan dari dua klan, yang belum pernah muncul di ujung bagian ke-10 jalan kuno sebelumnya, muncul di tengah kerumunan saat ini. Tiba-tiba mata Ding Hao terpaku pada sesuatu. Ketika cahaya putih lain muncul, dua sosok terhuyung keluar. Kedua orang ini sangat akrab dengan Ding Hao. Mereka sebenarnya adalah Li Muyun dan Liang Feixue, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan dan mengejutkan bagi Ding Hao. Belum ada kabar tentang mereka sejak kedua orang ini memasuki Sage Battlefield. Mereka tidak muncul di kota raksasa surga tertinggi, tapi saat itu juga mereka. Merupakan keajaiban bahwa mereka bisa sampai ke sana. Yang terpenting, mereka telah mengatasi ilusi dan mencapai koridor gelap. Yo, dua semut. Saya tidak percaya Anda berhasil sampai di sini, baru saja mencapai alam primordial. Ini benar-benar mengejutkan, ejek seorang ahli iblis sambil melepaskan kekuatannya. Li Muyun dan Liang Feixue mendarat di kelompok iblis ketika mereka diangkut keluar. Mereka memiliki kekuatan yang rendah dan cedera serius. Beberapa ahli iblis sengaja mengancam mereka dengan momentum, sehingga memperburuk kondisi mereka. Kamu sangat lemah. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini. Apakah Anda ingin mendapatkan bagian dari harta karun di reruntuhan misterius itu? Seorang ahli iblis berkepala harimau dan bertubuh manusia mendengus dingin dan tiba-tiba menamparkan, mencoba membunuh mereka. Mustahil bagi seorang seniman bela diri di alam Grandmaster Primordial untuk menahan serangan yang dapat menghancurkan loh batu. Di mata banyak ahli iblis, membunuh manusia lemah tanpa latar belakang atau pengaruh bukanlah masalah besar. Tidak jauh berbeda dengan membunuh seekor ayam. Saudaraku, Liang Feixue memegangi Li Muyun dan tidak bisa mengelak. Dia meraung, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Dengan raungan seperti binatang buas, kekuatan primal perlahan muncul dari tubuhnya, mencoba melawan kekuatan Raja Iblis ini. Raja Iblis berkepala harimau sedikit terkejut. Dia segera meningkatkan kekuatannya dan melawan kekuatan primal Liang Feixue yang sudah habis. Namun Li Muyun terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tepat ketika mereka berdua hendak dibunuh oleh pohon palem harimau, sesuatu terjadi. Swoosh! Secercah cahaya mengalir melintas dan langsung menembus telapak tangan harimau yang dipadatkan oleh Demon Aura. Kekuatan inersia yang kuat juga menembus telapak tangan fisik Raja Iblis, melemparkannya ke belakang sejauh lebih dari 10 meter, dan memakukannya ke dinding koridor gelap. Beraninya kamu, siapa yang berani melancarkan serangan diam-diam ke klan kita? Beberapa ahli iblis yang berdiri di samping Raja Iblis berkepala harimau segera berdiri dan meraung. Mereka melihat ke sisi berlawanan dengan ekspresi bermusuhan. Namun, para ahli iblis ini terperangah dengan apa yang mereka lihat. Ding Hao, pecandu pedang dan pedang, berdiri puluhan meter jauhnya.
Dia menatap mereka dengan dingin dengan matanya yang tajam. Beberapa atasan di ranah Raja Iblis tiba-tiba layu. Mereka memalingkan muka dan segera duduk kembali. Mereka tidak berani bertindak. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan membuat keributan untuk sementara waktu. Tapi mereka hanya bisa bertindak patuh jika menyangkut Ding Hao atau Song Ke yang gemuk, dua atasan klan manusia. Raja Iblis berkepala harimau, yang berteriak kesakitan, sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan tidak berani mencabut pedang patah yang menancapkan telapak tangannya ke dinding. Setan-setan lainnya tidak lagi berani mengganggu Li Muyun dan Liang Feixue. Dengan Ding Hao mendukung mereka, tidak ada yang akan mengadili kematian. Terima kasih, kakak senior Ding. Liang Feixue segera berterima kasih kepada Ding Hao. Wajah Li Muyun pucat dan dia terluka parah. Dengan bantuan Liang Feixue, dia sedikit mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Ding Hao melambaikan tangannya. Dengan suara swoosh, pedang patah yang telah dipaku di telapak tangan Raja Iblis berkepala harimau terbang kembali ke tangannya. Dengan kilatan cahaya, itu menghilang ke dalam ring penyimpanan. Dia berkata dengan tenang, karena kita berasal dari sekte yang sama, secara alami kita harus saling membantu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Liang Feixue perlahan berjalan dengan bantuan Li Muyun dan memasuki kam manusia. Raja Iblis berkepala harimau dipenuhi dengan penyesalan. Ini benar-benar tidak beruntung. Bagaimana bisa menindas dua orang yang tidak dikenal benar-benar memprovokasi Ding Hao, penjelmaan iblis. Kedua orang ini sebenarnya adalah murid Ding Hao. Saya merasa takut memikirkan apa yang saya lakukan. Saya hampir mati. Untungnya, Ding Hao yang galak tidak membunuh kali ini. Ding Hao mengabaikan iblis. Harimau itu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Liang Feixue. Dia ingat bahwa dalam kompetisi 5 akademi pertama, pasangan aliansi 7 yang terhormat menunjukkan kesombongan yang besar, dan kekuatan serta tujuan mereka jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka. Bahkan Ding Hao cukup beruntung bisa mengalahkan mereka. Saat itu, Li Muyun dan Liang Feixue menjadi lawan kuat Ding Hao, terutama Li Muyun. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ding Hao, dan membuat janji dengan Ding Hao untuk bertarung dengan pedang nanti. Tapi mereka tidak lagi cocok untuk Ding Hao saat ini. Jika bukan karena Ding Hao, tidak ada yang akan menguburkan tubuh mereka bahkan jika mereka dibunuh oleh Raja Iblis berkepala harimau. Entah bagaimana, hubungan antara Ding Hao dan keduanya menjadi sedikit sulit. Meskipun mereka adalah sesama murid, prasangka terhadap satu sama lain cukup besar. Pada hari ketika mereka memasuki Sage Battlefield, mereka pergi tanpa pamit dan juga tidak menerima cincin penyimpanan perak Ding Hao. Namun, mengingat mereka berdua adalah murid sekte pencari ilmu pedang, Ding Hao masih memberi mereka obat untuk menyembuhkan luka mereka. Semuanya telah berlalu. Kedua orang itu tidak memiliki kemungkinan untuk melawannya, dan Ding Hao tidak akan menyimpan dendam. Meskipun dia masih meragukan salah satu dari mereka dan menduga bahwa dia adalah pria bertopeng meringis perunggu yang telah berulang kali mencoba membunuhnya, Ding Hao tetap memperlakukannya sebagai sesama murid. Kata-kata Ding Hao mengejutkan banyak orang yang hadir dan membuat mereka memandang Li Muyun dan Liang Feixue dengan pandangan baru. Bahkan beberapa ahli manusia sudah mulai mencoba berteman dengan kedua orang ini. Mereka berharap bisa lebih dekat dengan Ding Hao dengan melakukan ini. Bagaimanapun, Ding Hao adalah salah satu jenius yang mungkin menjadi orang paling berkuasa di wilayah utara di masa depan. Meskipun mereka tidak bisa menjadi teman baik, berteman dengan sesama murid Ding Hao juga merupakan pilihan yang baik. Hanya pria gendut, Song Ke, yang bisa melihat perbedaannya. Sikap Ding Hao terhadap Li Lan sangat berbeda jika dibandingkan dengan cara dia berinteraksi dengan Li Muyun dan Liang Feixue. Jelas sekali, ada sesuatu yang halus di antara mereka. Song Ke sangat menyadari hal ini. Sikap Ding Hao terhadap kedua orang itu tidak begitu bergairah seperti dia memperlakukan Li Lan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari 2 malam telah berlalu. Lebih dari 200 orang telah muncul di koridor gelap, dan semua ahli top dengan peta tablet batu di tangan mereka telah berkumpul, jadi sudah waktunya untuk membuka pintu batu terakhir. Kakak tertua, kakak ke-6, kakak ke-7, dan kakak ke-11 belum keluar. Lin Tianyu, yang berdiri di samping Song Ke, berkata dengan prihatin. Ekspresi kecemasan yang jarang muncul di wajah gemuk Song Ke. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah 3 hari 3 malam.
Saya khawatir mereka dalam bahaya besar, mari kita tunggu, mari kita tunggu. Ding Hao juga merasa cemas saat ini. Karena Li Lan juga belum keluar. Kekuatan dan bakat Xiaolan tidak kalah dengan Li Muyun dan Liang Feixue. Tidak ada alasan baginya untuk tidak keluar dulu. Ding Hao terus-menerus menghibur dirinya di dalam hatinya dan mencoba mencari berbagai alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Apakah kamu khawatir tentang nona itu? Evil Moon, si kucing gemuk, mendekat ke telinga Ding Hao dan berkata, jika ilusi benar-benar merupakan ujian bagi dunia batin seorang pejuang, maka itu akan sangat berbahaya baginya, karena saya dapat merasakan bahwa dia memiliki pengalaman traumatis. Dia punya trauma. Ding Hao tercengang dan bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Evil Moon menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya merasa dia memiliki terlalu banyak rahasia dan memiliki banyak tanggung jawab. Orang-orang seperti dia adalah yang paling rentan mendapat masalah saat menghadapi roh jahat. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ding Hao semakin cemas saat mendengar itu. Evil Moon berkata dengan sedih, saya tidak tahu bahwa bagian terakhir dari jalan kuno menuju barat adalah ujian bagi iblis batiniah. Ding Hao tercengang, dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan kucing gemuk yang tidak bisa diandalkan ini. Namun, apa yang dia katakan membuat Ding Hao semakin cemas. Jika bukan karena transmisi ruang angkasa yang tidak dapat diubah ke ilusi, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Li Lan. Sayangnya, dia hanya bisa menunggu saat ini. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi telah berlalu. Saat ini, hanya 2 ahli iblis yang dipindahkan dari ilusi ke koridor gelap, mereka terluka parah dan diambang kematian. Selain itu, tidak ada orang lain yang muncul. Jika dihitung secara kasar, ada lebih dari 50 ahli dari 2 ras yang telah memasuki ilusi tetapi belum keluar. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dari klan iblis, termasuk kerajaan iblis Butianjue dan kerajaan iblis dari klan iblis kuno Bulan Perak. Ada juga 3 pakar top 12 di provinsi Blue Cloud dari Blue Cloud Sect yang belum muncul. Beberapa orang menganalisis dengan cermat dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka yang tidak lulus ujian ini adalah seniman bela diri yang kuat. Namun, beberapa seniman bela diri dengan kekuatan pas-pasan berhasil keluar. Buka pintu reruntuhan misterius. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, teriak seseorang. Yang lain segera menggemakan permintaannya. Ding Hao mencibir dan tidak berkata apa-apa. Song Ke hanya terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Mereka berdua berdiri bahu-membahu di koridor gelap, menunggu dengan wajah cemas. Mereka bahkan tidak berminat untuk berkultivasi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 hari 2 malam telah berlalu. Tidak ada orang lain yang dipindahkan selama periode waktu ini. Para ahli lainnya mungkin telah gagal, Raja Iblis Butianjue menghela nafas. Di klannya juga ada 2 talenta luar biasa yang belum keluar. Segala sesuatu kembali ke bentuk aslinya. Di dunia gaib, segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. Mereka yang belum keluar belum tentu mati. Kerajaan iblis dari klan iblis kuno di Bulan Perak juga menghela nafas. Ada 4 talenta di klannya yang belum terlihat. Meskipun iblis itu buas, mereka menunjukkan sisi hangat mereka jika menyangkut bangsanya sendiri. Mengikuti desakan beberapa ahli yang kuat, kedua klan terus menunggu di koridor gelap selama beberapa hari tambahan. Sayangnya, tidak ada orang lain yang dipindahkan. Ayo berangkat sekarang. Kerajaan Iblis Butianjue dan Kerajaan Iblis dari klan Iblis kuno di Bulan Perak mencapai keputusan yang sama. Song Ke ragu-ragu sejenak dan akhirnya memutuskan untuk berangkat. Ding Hao terdiam. Kurang dari sebulan sebelum mereka harus meninggalkan Sage Battlefield. Tidak ada gunanya terus menunggu. Harta karun tersembunyi di reruntuhan misterius itu terkait dengan nasib dan prospek kedua klan di wilayah utara. Rencana tersebut telah direncanakan selama puluhan ribu tahun dan tidak dapat ditunda. Ayo pergi. Ding Hao berbalik ke gerbang batu di ujung koridor gelap dengan Ji Yingqi di punggungnya. Semua ahli tertinggi mengeluarkan potongan peta batu cian mereka secara berurutan, yang memancarkan cahaya lembut di udara. Setelah semuanya terekspos, perlahan-lahan mereka tampak berkumpul secara perlahan oleh kekuatan magis. Akhirnya semuanya disambungkan dalam bentuk loh batu raksasa dengan tinggi lebih dari 6 meter, yang tingginya persis sama dengan gerbang batu cian di ujung koridor berwarna coklat. Sesuatu yang aneh terjadi saat ini.
Gerbang batu cian kasar yang telah sunyi selama puluhan juta tahun sepertinya telah merasakan keberadaan tablet batu tersebut. Perlahan-lahan ia memancarkan cahaya batu giok dan akhirnya menjadi tembus cahaya sempurna, dan pasirnya juga menjadi lebih halus. Garis-garis aneh, seperti pembuluh darah manusia, berkelok-kelok di dalam gerbang batu dan perlahan muncul, melepaskan kekuatan misterius. Pada akhirnya, pola-pola aneh itu membentuk sebuah pintu melengkung. Itu adalah gerbang cahaya. Pintu menuju reruntuhan misterius terbuka, seseorang berkata dengan suara gemetar, cepat maju. Haha, siapapun yang menerobos masuk terlebih dahulu akan mendapatkan harta ilahi di dalamnya. Ayo pergi, bertarung. Pada titik ini, semua orang merasa iri karena mereka memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama mereka mendapatkan harta ilahi, mereka mungkin akan memiliki seluruh medan perang sage dan bahkan harapan untuk menjadi dewa, sebuah fakta yang membuat semua orang gila saat ini. Setelah berteriak, seseorang berubah menjadi cahaya yang mengalir, bergegas menuju gerbang cahaya dalam sekejap. Boom, ledakan, ledakan, kekuatan yang menakutkan melonjak. Seorang master yang sangat kuat yang berdiri di paling depan tiba-tiba mengambil tindakan dan dengan kejam membunuh semua ahli yang mencoba menerobos gerbang luar angkasa. Sementara Raja Iblis Butianjue mengambil tindakan, aura iblis terbakar seperti api berdarah, hampir berubah menjadi tulang beberapa ahli klan manusia yang dengan ceroboh berlari menuju gerbang cahaya. Kerajaan iblis dari klan iblis kuno di bulan perak mendengus dan menggoyangkan jarinya sedikit, menghisap semua darah mereka dalam sekejap. Sementara itu, ahli tertinggi dari klan manusia juga mulai menyerang balik. Songke menggoyangkan pergelangan tangannya dengan pedang di tangan. Pada saat ini, cahaya pedang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, segera memotong 5 atau lebih ahli klan iblis yang berada di dekat gerbang cahaya menjadi daging cincang. Adapun Bai Kuansui dari Sekte Ilmu Pedang Pemusnahan, dia juga membunuh puluhan master klan iblis yang mencoba masuk ke gerbang. Darah keluar dan anggota tubuh yang robek beterbangan kemana-mana. Ding Hao tidak mengambil tindakan apapun, dia hanya melindungi Ji Yingqi yang berada di sisinya. Tak lama kemudian, kekacauan akhirnya mereda dengan adanya pembantaian berdarah. Para ahli gila dari kedua ras tersebut akhirnya sadar dalam menghadapi pembantaian tanpa ampun terhadap para tuan yang sangat berkuasa. Akal budi menang atas keserakahan. Hanya mereka yang masih hidup yang dapat memperoleh harta ilahi yang begitu berharga. Jika mereka dibunuh saat ini, semuanya akan berakhir. Bunuh siapa saja yang berani menerobos masuk. Niat membunuh muncul dari suara Raja Iblis Butianjue. Haha, sebaiknya aku membunuh siapapun yang mencoba melanggar peraturan aliansi altar hari ini. Songke juga mencibir. Ketika pria bertubuh besar itu menjadi gila, dia tampak sangat menakutkan, seperti penjelmaan kematian. Tidak ada orang lain yang berani bergerak gegabah setelah ancaman itu dibuat oleh orang-orang yang sangat kuat. Setelah diskusi singkat, para pemimpin kekuatan besar yang memiliki potongan peta tablet batu mengatur tim mereka dan memasuki ruang angkasa terlebih dahulu. Sementara para penggarap nakal lainnya dari klan manusia dan masing-masing ahli dari klan iblis yang beruntung berhasil mengikuti mereka sepanjang jalan tidak dapat memasuki gerbang cahaya sampai. Semua tim dari kekuatan utama melewatinya. Karena Ding Hao memiliki 2 bagian peta, dia pasti masuk ke gerbang luar angkasa bersama kelompok pertama. Sambil menggendong Ji Yingqi di punggungnya, dia memimpin Evil Moon dan Adorable ke gerbang cahaya bersama Songke, Bai Kuansui, dan pakar tertinggi klan iblis lainnya. Akhirnya mereka semua melewati gerbang cahaya. Perasaan tidak berbobot membuat mereka kewalahan dan mata mereka berbinar karena perubahan lingkungan. Kali ini, mereka tidak dikirim ke tempat sembarangan. Saat kakinya menyentuh tanah, Ding Hao menemukan bahwa Songke, Bai Kuansui, dan Raja Iblis Butianjue masih berada di sisinya, mereka tidak dipisahkan. Mereka semua dalam keadaan siaga penuh dan mengaktifkan Qi dan Demon Aura mereka secara ekstrim untuk mencegah serangan diam-diam atau bahaya yang tidak terduga. Semua orang, termasuk Ding Hao, mengukur tempat ini dengan sedikit rasa ingin tahu. Reruntuhan misterius yang legendaris itu akhirnya membuka tabir misteriusnya kepada semua orang yang hadir. Tampaknya itu adalah reruntuhan kota raksasa kuno, dengan banyak bangunan batu oker yang membentang hingga tak terbatas. Kota itu sepertinya bertatahkan emas. Ada bangunan batu yang runtuh, tembok batu rendah, pecahan batu persegi, dan lapisan konstruksi aneh. Ding Hao bahkan melihat beberapa bangunan yang mirip dengan piramida Mesir kuno,
semuanya telah hancur dan hancur berkeping-keping. Angin, yang tampaknya tidak jelas asal-usulnya, menghembus pasir kuning di tanah. Karena semua bangunan telah mengalami semua perubahan kehidupan selama jutaan tahun dan mengalami penggurunan yang parah, bangunan tersebut berbintik-bintik dan kasar, penuh dengan bekas luka. Kebanyakan dari mereka telah lapuk sehingga orang hampir tidak bisa membedakan penampilan aslinya. Kerumunan itu muncul di jalan berkerikil yang cukup lebar untuk 10 kereta kuda bergerak bebas berdampingan. Pecahan bebatuan kuning menyebar hingga ke cakrawala. Begitu menginjaknya, mereka bisa membayangkan betapa megahnya kota ini pada masa kejayaannya. Bahkan kota suci raksasa, yang dikenal sebagai kota besar di wilayah utara, sama sekali tidak sebanding dengan skalanya. Itu seperti tempat di mana para dewa dan setan tinggal dalam mitos dan legenda. Inilah reruntuhan misterius. Kesedihan yang tak terlukiskan merasuki udara antara langit dan bumi. Kekuatan penekan yang mirip dengan yang ada di jalan kuno menuju barat semakin jelas. Ding Hao berhasil mengoperasikan kinya tetapi ternyata kinya telah ditekan hingga batasnya. Bahkan master yang kuat di puncak alam kaisar bela diri tidak bisa terbang dalam lingkungan seperti itu, dia hanya bisa bergerak maju selangkah demi selangkah. Yang lebih luar biasa lagi, kekuatan penekan ini memberikan tekanan yang lebih besar kepada pakar yang kuat, dan menjadi lebih kecil bagi pakar yang lebih lemah. Orang-orang seperti Ji Yingqi, yang belum pernah belajar seni bela diri, bebas dari tekanan dan dapat berjalan di jalan berkerikil dengan sangat mudah. Mengi, tiba-tiba datang hembusan angin. Samar-samar terdengar suara aneh di tiup angin. Ding Hao mendengarkan dengan cermat dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi takjub. Karena suaranya berubah mengikuti angin. Terkadang terdengar seperti nyanyian pertarungan Roh Kudus, terkadang seperti suara ringkik kuda dan benturan senjata, terkadang seperti suara tangisan orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga terdengar seperti lolongan binatang buas, dan terkadang seperti auman setan. Angin seolah menceritakan kembali kisah tentang segala sesuatu yang terjadi di kota kuno. Kota ini tampaknya telah hancur dalam perang, kata Song Ke sambil berpikir sambil melihat ke bangunan yang setengah runtuh di sebelah jalan berkerikil. Mengingat bentuk arena di tempat itu, mereka melihat ke arah arena yang dipenuhi bekas senjata berbintik-bintik, serta beberapa bekas telapak tangan dan kepalan tangan. Dilihat dari samping, separuh dari bangunan batu ini, yang tingginya 100 meter pada masa jayanya, telah lenyap. Ada jejak telapak tangan raksasa yang sangat jelas di dekat tempat dia berada. Jelas sekali bahwa seorang penguasa yang berdaulat telah memukul dengan telapak tangannya di kejauhan, langsung menghancurkan separuh bangunan menjadi bubuk. Dentang! Bai Kuan Sui memotong batu dengan pedangnya. Percikan terbang kemana-mana. Dia menjerit kaget. Orang lain juga memasang ekspresi muram karena sebenarnya hanya tersisa bekas putih dangkal di batu oker yang tampak membusuk dan tidak mampu bertahan dari satu pukulan pun setelah ahli Bai Kuan Sui memotongnya. Ding Hao ragu-ragu sejenak dan kemudian meninju batu di sampingnya. Ledakan. Ada bekas kepalan tangan yang tersisa dan batunya tetap tidak rusak. Ding Hao sangat terkejut. Dengan kekuatan yang terkandung dalam pukulannya, bahkan sepotong baja yang ditempa secara menyeluruh pun akan hancur. Namun, batu lapuk di depannya mampu menahannya, dan dia hanya meninggalkan bekas yang dangkal di atasnya. Sungguh batu yang tidak normal. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa reruntuhan seluruh kota adalah tumpukan batu semacam ini. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan kekuatan macam apa yang telah menghancurkan kota yang begitu keras dan megah, yang mengalami dekadensi pada masa itu. Kejutan mereka semakin besar ketika mereka melihat jejak telapak tangan besar di arena kuno yang runtuh. Mereka gagal menemukan siapa sebenarnya yang menghancurkan arena besar dan megah yang terbuat dari bebatuan keras hanya dengan satu pukulan dari jarak jauh. Dengan cahaya dan bayangan berkelap-kelip di belakang, ahli klan manusia dan klan iblis lainnya masuk melalui portal secara berurutan. Semua orang tercengang melihat reruntuhan kota sebesar itu. Setelah keributan dan kegembiraan yang singkat, kerumunan itu menyebar ke segala arah seperti sungai dan memasuki wilayah lain di kota yang hancur itu. Para penggarap nakal dan ahli individu dari klan iblis tidak mau bersama dengan orang-orang dari kekuatan besar. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana letak harta karun legendaris di kota raksasa ini. Jadi kemungkinan besar mereka akan menemukan beberapa peluang jika mereka berpisah dari kekuatan utama. Jika tidak, mereka akan menimba air dengan saringan begitu mereka menemukan harta karun itu.
Setelah meminum ramuan yang diberikan oleh Ding Hao, Li Muyun dan Liang Feixue merasa jauh lebih baik. Mereka mengucapkan terima kasih dan mengusir Ding Hao. Kemudian, mereka pergi lebih jauh ke dalam kota bersama lebih dari selusin penggarap jahat dari klan manusia. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, mereka tampaknya tidak mau mengikuti Ding Hao, karena ada kerenggangan di antara mereka. Tiba-tiba terdengar seruan di dekatnya. Ding Hao menoleh dan melihat beberapa ahli klan iblis yang entah bagaimana telah memasuki arena kuno yang runtuh. Setelah mencari beberapa saat, mereka sepertinya menemukan sesuatu. Sesaat kemudian, Raja Iblis berkepala anjing dengan cepat berlari keluar kegirangan dan berlutut di depan Raja Iblis Butianjue dengan satu lutut. Dia memegang tombak batu pecah di kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Tuan muda, saya menemukan tombak tajam yang tiada taraf." Ding Hao menoleh. Tombak batu sederhana dan tanpa hiasan ini dipoles dengan cara yang paling primitif, sehingga tampak seperti tombak perang kuno yang terkubur di Tiongkok selama ribuan tahun. Ujung tombaknya terbuat dari batu oker, dan badannya yang permukaannya kasar setebal telur bebek. Mengingat bahan magis tertentu yang digunakan, ujung tombak dan tubuhnya terjalin dengan tanaman merambat seperti kulit pohon. Sebagian badan tombaknya patah, seolah-olah telah dipatahkan oleh suatu kekuatan besar. Tombak ini sepertinya adalah alat yang digunakan oleh orang-orang primitif untuk berburu dan tidak akan menarik perhatian bahkan seorang pengemis jika tombak itu muncul di dunia di luar Sage Battlefield. Namun saat ini, hal itu menarik perhatian hampir semua orang. Raja Iblis Butianjue memegang tombak patah di tangannya dan melemparkannya ke arah tertentu. Tombak yang patah itu tanpa suara dimasukkan ke dalam batu seberat 10.000 pon di sebelahnya. Betapa tajamnya, Ding Hao juga terkejut. Dia gagal menghancurkan batu itu dengan seluruh kekuatannya, namun tombak batu yang tampak compang camping itu ternyata berhasil menembusnya seperti tahu. Jadi itu memang harta langka yang mungkin setajam senjata berharga kelas atas. Saat Raja Iblis Butianjue melambaikan tangannya, tombak batu itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan kembali ke tangannya. Dikelilingi oleh Demon Aura yang melonjak, Demon Royal Butianjue mengamatinya dengan cermat dan mengangguk sedikit. Dia menunduk dan bertanya, "Siapa namamu? Kamu berasal dari suku mana?" Setelah mendengar ini, Raja Iblis berkepala anjing sangat gembira dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, nama saya Zuan Feng kecil. Saya adalah putra ke-64 dari Demon Royal Xiaotian dari Remnant Blood Mountain di wilayah Anda. Oke, kamu bisa mengunjungi perpustakaan ketigaku dan menjadi salah satu pengawal pribadiku setelah kita kembali ke wilayah utara. Mulai sekarang, klan iblis dari Gunung Darah Sisa akan bebas dari upeti selama 10 tahun. Raja Iblis Butianjue menyerahkan tombak yang patah itu kepada Zuan Feng kecil dan berkata, "Saya telah menyempurnakan tombak batu ini dan tidak ada batasannya, jadi Anda dapat menggunakannya sebagai senjata." Terima kasih banyak, Tuan Muda." Raja Iblis berkepala anjing itu sangat gembira. "Perhatian, klan iblis di wilayahku. Sekarang setelah Anda memasuki ruang ini, Anda harus mencari harta karun dengan kemampuan Anda sendiri. Harta itu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun yang berani membunuh atau merampok sanak saudaranya dari wilayah yang sama. Tentu saja, saya akan membalaskan dendam Anda jika ada orang luar yang membunuh atau merampok Anda." Suara kuat Raja Iblis Butianjue sekeras guntur. "Betapa murah hati dan bijaksananya Anda, Tuan Muda." Beberapa ahli klan iblis bersorak. Ding Hao juga terkagum-kagum di benaknya. Raja Iblis Butianjue telah memainkan trik yang cerdik, yang membantunya menaklukkan semua iblis dan mendapatkan dukungan dari banyak ahli klan iblis. Meskipun dia hanya memberikan sedikit belas kasihan, talenta klan iblis pasti akan merasa sangat bersyukur karena status bangsawannya. Di masa depan, begitu dia mengambil alih domain tersebut, para master berbakat ini, yang akan menjadi pemimpin klan masing-masing pada saat itu, pasti akan berjanji setia kepadanya. Sepertinya dia selalu meremehkan klan iblis. Dia mengira iblis dari ras buas ini telah memakan daging mentah dan meminum darah, namun dia mengabaikan fakta bahwa klan iblis telah mendominasi tanah tanpa batas selama bertahun-tahun dalam sejarah. Mereka juga telah membentuk berbagai tatanan dan struktur sosial, menciptakan peradaban yang berbeda dari peradaban klan manusia. Faktanya, mereka sama cerdasnya dengan manusia. Ding Hao diam-diam mempertajam kewaspadaannya. Mereka terus bergerak maju. Karena orang-orang dari kekuatan besar masih takut satu sama lain,
mereka berjalan bersama dan tidak pernah berpisah. Mereka membuat penemuan-penemuan baru secara berturut-turut. Seseorang menemukan pedang batu yang patah, yang lain menemukan panah lapuk yang tidak dapat menembak, sementara yang lain menemukan pisau dapur yang rusak, tongkat batu yang tampak seperti tongkat penggulung, dan beberapa senjata aneh yang terlihat seperti peralatan pertanian. Meskipun senjata-senjata tersebut memiliki tidak ada kekuatan lain, mereka setajam tombak yang ditemukan Zuan Feng kecil sebelumnya. Sayangnya, karena mereka hanya tajam dan tidak dapat disuntik dengan Qi atau Demon Aura, mereka tidak dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Namun, mereka tidak bisa meremehkan senjata batu tersebut. Karena mereka sangat tajam sehingga mereka bahkan bisa menghancurkan pertahanan seorang ahli di puncak alam kaisar bela diri. Mereka bisa menjadi kartu truf yang mengintimidasi jika digunakan dengan benar. Selama periode ini, Ding Hao juga menemukan sesuatu. Dia menemukan busur batu lengkap dengan tali busur, tetapi busur itu telah dikeraskan seluruhnya sehingga tidak dapat ditarik. Dia memegang busur batu dan melambaikannya dengan santai, merobohkan dinding batu tebal di dekatnya. Mengingat kekuatannya, Ding Hao memutuskan untuk menyimpannya. Itu akan menjadi senjata yang layak jika dia menemukan cara untuk melunakkan busur batu dan mengembalikan tampilan aslinya di masa depan. Selain busur batu, Ding Hao juga menemukan 7 atau 8 potongan batu seperti pedang batu dan pedang batu. Dalam pandangannya, benda-benda itu bukanlah tandingan pedang berkarat dan pedang iblis. Meski tidak berguna, mereka tetap bisa dianggap sebagai harta kecil, mereka bisa dimasukkan ke dalam senjata berharga dari sekte pencari ilmu pedang. Setelah berjalan sekitar setengah hari, mereka melihat semakin banyak reruntuhan. Kota-kota yang hancur itu seperti sebuah labirin, dengan jalan-jalan yang membentang ke segala arah, banyak bangunan yang runtuh, sungai-sungai yang mengering, pepohonan yang membatu, dan pasir yang tebal, itu seperti sebuah kota kuno raksasa yang hilang dalam arus deras ruang dan waktu. Sayangnya, mereka tidak melihat siapapun, bahkan kerangka pun selama ini. Ding Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mencium aroma samar rumput. Itu adalah bau ramuan dan obat-obatan ilahi. Pada saat berikutnya, Raja Iblis Butianjue, Raja Iblis dari klan Iblis kuno Bulan Perak, Song Ke, dan Bai Kuan Sui juga menemukan sesuatu. Angka-angka mulai berkedip. Beberapa ahli tertinggi hampir secara bersamaan bergerak dan berlari ke depan, meninggalkan hantu di tanah. Tempat yang mengeluarkan aroma rumput menumbuhkan tumbuhan surgawi. Dikatakan bahwa ada kebun ramuan yang ditinggalkan oleh para dewa di reruntuhan misterius, di mana orang dapat menemukan semua ramuan ajaib dan obat-obatan berharga yang telah punah di seluruh dunia. Mengambil salah satu darinya saja dapat membantu seseorang segera berubah menjadi orang suci atau membangkitkan orang mati. Bahkan para ahli yang berada di akhir hayatnya dapat menikmati kehidupan kedua setelah mereka meminum ramuan tersebut. Memang sulit bagi seniman bela diri untuk menahan godaan seperti itu. Karena aroma rumput melayang tertiup angin, kemungkinan besar taman ramuan dewa berada tepat di depan mereka. Dalam sekejap mata, samar-samar mereka bisa melihat lapangan hijau subur di depan. Ramuan surgawi yang tak terhitung jumlahnya sama lazimnya dengan wortel di petak sayuran. Tubuh raksasa mereka menunjukkan bahwa mereka setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Beberapa dari mereka telah tumbuh dalam bentuk manusia, yang berarti mereka akan menjadi tumbuhan deiform dan mungkin akan mengembangkan kebijaksanaan dalam beberapa tahun. Tumbuhan itu hanya tumbuh di pinggir taman. Bisa dibayangkan bahwa beberapa obat-obatan berharga yang luar biasa tumbuh di kedalaman kebun herbal ini. Mata para ahli dari kedua klan itu cerah. Mereka berlari liar dengan mata merah, seperti kelinci melihat wortel yang manis dan lezat dalam jumlah besar. Sial, ini memang kebun ramuan dewa. Teriak Lagu Ke. Haha, ramuan surgawi yang luar biasa, kita semua bergantung pada kemampuan kita sendiri. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Mata kerajaan iblis dari klan iblis kuno di Bulan Perak berbinar penuh semangat. Beberapa ahli tertinggi berlari secepat yang mereka bisa. Para ahli dari klan iblis seperti kerajaan iblis dari klan iblis kuno Bulan Perak dan kerajaan iblis Butianjue bahkan menunjukkan bentuk binatang aslinya. Mereka berlari dengan 4 kuku dan berakselerasi seperti anak panah meninggalkan busur. Meskipun kebun ramuan ini memiliki radius 1 atau 2 kilometer, semua orang ingin menjadi yang pertama menyerbu masuk. Su Xiao-Xiao, wanita misterius dengan api, Lin Tianyu dan beberapa lainnya, yang berada sedikit di belakang para ahli tertinggi itu, menjadi gila saat sehat.
Angin bertiup di bawah kaki Ding Hao, dan pemandangan surut dengan kecepatan tinggi. Membawa Ji Yingqi di punggungnya, dia, seperti ketapel berbentuk manusia, berlari sangat cepat. Dia bergerak sekitar ratusan meter setelah dia melompat dan jauh di depan yang lain. Kekuatan fisik Ding Hao sebanding dengan kaisar bela diri dengan 2 lubang dan tidak ada duanya di antara semua master top, meskipun kinya sedang ditekan. Dia mempertahankan petunjuk yang aman, bahkan ketika dia menggendong seseorang di punggungnya. Namun, setelah melepaskan Divine Sense-nya, Ding Hao tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhenti. Beberapa sosok muncul di hadapannya. Sesaat kemudian, 4 atau 5 suara bentrok terdengar. Bang, 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 bang. Di tengah teriakan keterkejutan, para ahli tertinggi lainnya yang sedang berlari dengan liar tiba-tiba menabrak dinding Qi yang tidak terlihat dan transparan. Mereka semua lengah dan menjerit kesakitan seolah-olah terlempar ke udara seperti tikus yang tenggelam. Wajah Song Ke yang gemuk dan bulat hampir remuk. Para ahli dari 2 klan iblis utama jatuh ke tanah seperti anjing, melihat bintang selama beberapa detik. Meong, haha, Evil Moon tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan, mengapa ada batasan susunan prasasti lain di sini? Itu sangat memukulku. Song Ke tersandung dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Hidungku patah. Ding Hao, kamu tidak setia pada temanmu. Anda harus memperingatkan saya lebih awal sejak Anda menemukannya, itu hampir membunuh saya. Dan kucing gendut sialan itu, kamu bahkan tertawa meremehkan. Hati-hati, aku akan menangkapmu dan memakanmu lain kali. Kucing gemuk. Evil Moon mencibir dan menjawab, aku tidak segemuk kamu. Lagu Ke terdiam. Baik Ding Hao maupun Bai Quan Sui tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, udara beriak pelan. Kemudian, dinding Qi transparan yang tipis namun sangat kuat muncul perlahan. Itu bertindak seperti perisai udara transparan yang besar, menutupi taman ramuan surgawi di depan mereka, memancarkan gelombang aura mengerikan yang membuat takut orang, seolah-olah ia memiliki kekuatan surgawi. Perisai tidak jelas inilah yang menghalangi semua orang beberapa saat sebelumnya. Betapa mengerikannya aura ini. Mungkin itu adalah formasi pembatasan yang ditinggalkan oleh para dewa, tebak Ding Hao. Aura deiform yang dikeluarkan oleh perisai udara menjadi lebih jelas saat mereka mendekat, mendorong orang untuk berlutut dan menyembahnya. Omong kosong, itu tidak mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa. Dewa tidak akan dibunuh oleh orang lain, sebuah suara menjengkelkan tiba-tiba bergema di benak Ding Hao tanpa peringatan. Bagaimana itu tidak ditinggalkan oleh para dewa, Ding? Hao bertanya tanpa sadar, tapi dia tertegun di saat berikutnya, tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menjadi sangat gembira dan berkata, Master Pedang Senior, apakah kamu bangun? Kamu sudah bangun. Kali ini, suara Sabre Master. Kamu sudah tidur lama sekali. Apakah Anda sudah mencapai reruntuhan misterius? Hei, kekuatanmu meningkat pesat. Kenapa aku merasakan aura yang sangat familiar darimu? Dua pendahulu, kamu sudah bangun sekarang, bagus sekali. Aku sangat mengkhawatirkanmu kali ini. Apakah kamu baik-baik saja? Ding Hao bahagia dari lubuk hatinya, seolah keluarganya yang telah lama hilang akhirnya bersatu kembali. Kamu memang punya hati nurani. Master Pedang tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, baik saya maupun wanita gila itu sangat baik. Fiuh. Kami akhirnya menyelesaikan tugas itu. 24 jurus ilmu pedang dan 24 jurus teknik pedang di pedang surga, menara pedang tak tertandingi sungguh menarik. Kami butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Jelas sekali, Saber Master sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menambahkan, tentu saja, alasan utama mengapa kami menghabiskan waktu begitu lama adalah karena Master Pedang terlalu timpang. Faktanya, saya sudah memahami 24 jurus teknik pedang. Master Pedang berkata, wanita gila, apakah kamu tidak memiliki rasa malu lagi? Kaulah yang memaksaku untuk memahami jalan pedang dan pedang bersama-sama dan menggabungkannya menjadi satu. Master Pedang berkata, itu sebabnya aku bilang kamu terlalu bodoh. Anda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang 24 gerakan teknik pedang, jadi saya harus menjelaskannya kepada Anda berulang kali. Master Pedang berkata, saya juga menjelaskan 24 jurus ilmu pedang kepada Anda, wanita gila berulang kali. Kedua monster tua itu bertengkar lagi di kepala Ding Hao. Ding Hao mendengarkan sambil tersenyum dan tidak menyela. Setelah sekian lama, ketika dia mendengar suara dua monster tua lagi,
bahkan jika pertengkaran itu membuatnya pusing di masa lalu, dia merasakan perasaan ramah berkat mereka. Ding Hao bertanya setelah keduanya berhenti berdebat, ngomong-ngomong, para pendahulu, mengapa Anda menggabungkan 24 jurus teknik pedang dan 24 jurus ilmu pedang untuk mengintegrasikannya menjadi satu? Nak, jangan panggil aku pendahulu. Saya baru berusia ratusan ribu tahun, saya tidak tua sama sekali, keluh Master Sabre dan kemudian berkata, dua keterampilan bertarung yang menyatukan teknik pedang dan teknik pedang di seluruh dunia adalah pelengkap yang bagus untuk Anda di jalan kaisar tertinggi pedang-pedang. Namun, Master Pedang dan saya menemukan bahwa kedua keterampilan ini agak bertentangan satu sama lain. Jadi kami memahaminya terlebih dahulu, setidaknya Anda mengambil jalan yang salah. Dan saat kami memberikannya kepada Anda, kami akan menguasainya secara menyeluruh. Yah, memang kedua rangkaian keterampilan bertarung ini diciptakan oleh dua orang yang berbeda, jadi tidak harmonis. Selain itu, pasti ada keluhan di antara kedua orang tersebut saat itu. Konsepsi artistik dari keterampilan bertarung sedikit bertolak belakang satu sama lain. Jika kamu ingin mengintegrasikannya sendiri, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu dan kamu akan mudah tersesat, Sword Master menambahkan. Setelah mendengar ini, Ding Hao bersyukur. Meskipun kedua monster tua itu memiliki latar belakang yang misterius dan selalu tertutup, mereka sangat baik padaku tanpa meminta imbalan apapun. Setelah sekian lama bergaul, mereka seperti anggota keluarga bagi saya, pikir Ding Hao. Baginya, mereka seperti kakek dan neneknya. Terima kasih, kakek pedang dan nenek pedang. Ding Hao mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya dan mengubah cara dia menyapa mereka. Cek, ada apa dengan kakek ini? Master pedang tidak bisa berkata-kata. Nak, jangan terlalu sentimental. Anda lebih baik memanggil saya pendahulu. Sabre Master juga bereaksi secara emosional. Dia berkata, Nak, saya masih sangat muda. Ingat, panggil aku Saber Sister di masa depan. Jangan panggil aku nenek, mengerti? Ding Hao, baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah bercanda, suasana hati Ding Hao jauh lebih baik. Kembalinya kedua monster tua itu membuat Ding Hao merasa ada masa depan cerah di depannya, dan untuk sementara dia melupakan kekhawatirannya tentang Lilan. Ding Hao hendak bertanya kepada Master Pedang dan Master Pedang tentang asal-muasal situs misterius ini. Apa yang dikatakan Master Pedang sebelumnya sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat familiar dengan reruntuhan kota. Namun saat ini, Song Ke yang berada di sebelahnya tiba-tiba berseru. Dia menunjuk ke taman herbal dewa di depannya dan berkata dengan terkejut, Hei, apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang di dalam? Ding Hao melihat ke arah yang dia tunjuk dan juga sedikit terkejut. Melalui perisai transparan, terlihat bahwa di dalam hutan yang rimbun, sesosok tubuh gemuk sedang menyelinap ke tepi, mengenakan rok yang terbuat dari dedaunan dan topi jerami. Apa yang terjadi? Apakah itu semangat rumput ajaib? Semua orang menebak-nebak dalam pikiran mereka. Menurut legenda, ramuan ajaib tingkat tertinggi, setelah bertahun-tahun menyerap esensi matahari dan bulan, serta ki spiritual langit dan bumi, dapat berubah menjadi manusia dengan kebijaksanaan. Mereka bahkan bisa menjadi ahli yang tak tertandingi. Sosok di hadapannya sepertinya hanyalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia putih dan bersih dan ditutupi oleh dedaunan. Karena dia bersembunyi di tumpukan ramuan ajaib, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, bau kaca hijau ada di sekujur tubuhnya, yang berarti dia pastilah roh rumput ajaib. Saya pertama kali melihat ramuan ajaib ini. Itu milikku. Pria gendut bernama Song Ke berteriak. Dia? Jadi kenapa? Tidak masalah apakah Anda bisa melihatnya dari kejauhan. Itu milik siapapun yang menangkapnya. Kerajaan iblis dari klan iblis kuno di bulan perak mencibir. Setiap orang mempunyai pikiran yang mendambakan. Ramuan ajaib yang telah berubah menjadi bentuk manusia pasti sebanding dengan harta surgawi manapun. Setelah meminumnya, bukan tidak mungkin untuk menjadi orang suci. Itu bisa membuat orang biasa yang sekarat menjadi tuan yang tiada taranya, dan membuat hewan memiliki kebijaksanaan dan berevolusi menjadi ahli iblis dengan darah bangsawan. Semuanya, kecilkan suaramu. Semangat ramuan memiliki kecerdasan. Jangan menakutinya. Tidak akan mudah menemukannya jika ia bersembunyi. Bai Kuan Sui memperingatkan dengan suara rendah. Semua orang menjadi diam, namun terjadi perubahan yang sama sekali tidak terduga di saat berikutnya.
Sosok yang tersembunyi di rumput ajaib tiba-tiba melompat keluar dari belakang dan bergegas ke arah kerumunan di luar perisai transparan. Hai, semangat ramuan ajaib yang penuh gairah. Bukankah dikatakan bahwa mereka semua pemalu? Songke tertegun lalu tertawa. Haha, aku mengerti. Lihatlah anak ini. Dia bertubuh bagus dan berotot seperti saya. Dia pasti melihatku dan menganggapku miliknya terlebih dahulu. Haha, berhentilah memikirkannya. Aku akan menjadi pemiliknya. Semua orang mengerucutkan bibir dengan jijik. Pria gendut ini gemuk seperti babi, dan dia bahkan berani mengatakan bahwa dia bertubuh bagus. Namun, roh itu benar-benar berlari ke arahnya seolah-olah dia sedang menanggapi pria gendut itu. Ia terlihat sangat bersemangat, dan masih bergumam dalam bahasa misterius pengobatan spiritual. Ia berlari dengan liar seolah-olah telah melihat kerabatnya. Haha, sayang, kami sangat mirip satu sama lain. Cepat kemari, datang ke mangkukku. Fatih Song sangat senang hingga dia mengeluarkan perkakas berbentuk mangkuk dan tertawa terbahak-bahak. Dia berseri-seri dan sangat bersemangat. Semua orang bingung, apakah roh itu benar-benar akan mengakui pria gendut ini, yang ukurannya hampir sama dengan tuannya. Seharusnya tidak demikian. Menurut catatan, dikatakan bahwa roh biasanya takut pada manusia. Mereka akan segera bersembunyi jika ada kesempatan. Hanya para ahli tak tertandingi dengan keberuntungan luar biasa yang akan menyukai harta langka semacam ini yang akan mengenali mereka sebagai tuan dan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Para ahli tertinggi di tanah tanpa batas mungkin ditemani oleh roh. Namun, Songke, si pria gendut, bukanlah yang terkuat di antara kami meskipun kekuatannya menakutkan. Mengapa roh berharga ini berlari ke arahnya? Ding Hao juga sedikit bingung. Yah, sosok roh ini sepertinya sedikit familiar. Ding Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Ding Hao tiba-tiba merasa sosok ini sepertinya familiar. Mungkinkah sebuah nama muncul di benak Ding Hao, dan dia tidak dapat mempercayainya. Sesaat kemudian, ratapan memilukan membuktikan dugaan Ding Hao. Kakak senior Ding, kamu akhirnya sampai di sini. Cepat, keluarkan aku dari tempat sialan ini. Aku belum makan stik drum yang direbus selama hampir setengah tahun. Roh ajaib bergegas menuju perisai transparan dan menangis sambil berbaring di atasnya. Tangisannya begitu menyedihkan dan ekspresinya sangat sedih, bahkan batu pun akan bersimpati padanya. Senyuman di wajah Songke membeku. Saat itulah yang lain akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata roh ajaib itu bukan datang untuknya, melainkan untuk Ding Hao yang berada di sebelah Songke. Tetapi mengapa ia menyebut Ding Hao sebagai kakak senior Ding? Mengapa Ding Hao bisa bertemu kakak senior atau kakak mudanya di mana saja? Orang macam apa mereka yang berasal dari sekte yang sama? Mengapa mereka begitu aneh? Ding Hao tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berteriak tanpa sadar, Ren Xiaoyao, kakak muda Ren. Benarkah itu kamu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu sampai di sini? Ding Hao tidak pernah menyangka akan bertemu dengan bocah gendut ini dalam keadaan seperti itu. Ketika Ding Hao memasuki Sage Battlefield, dia memberinya cincin perak yang memiliki telepati, tetapi kemudian tidak ada reaksi. Agaknya, kemampuan penginderaan antar cincin diblokir oleh perisai transparan yang aneh ini. Bu Ho, kakak senior Ding, tolong temukan cara untuk mengeluarkanku. Aku ingin makan stik drum, sayap ayam, betis babi, daging babi rebus. Ren Xiaoyao menangis keras seolah dia baru saja melihat orang tuanya. Dia menangis begitu keras hingga dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Wajah kecilnya yang gemuk dipenuhi air mata. Ding Hao saat itu yakin bahwa pria gemuk kecil yang menangis itu memang Ren Xiaoyao. Bagaimana kamu sampai di sini? Ding Hao bertanya sambil tersenyum masam. Yang lain juga sangat penasaran. Dengan 11 loh batu, mereka telah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya hingga nyaris tidak berhasil. Mereka semua mengalami luka, sudah pasti tidak ada orang lain yang datang sebelum mereka, tapi dari mana datangnya pria gemuk kecil ini? Semua ahli top berjalan paling cepat, dan mereka pergi jauh ke dalam reruntuhan misterius. Mustahil bagi lelaki kecil gendut ini untuk mengejar ketinggalan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa lelaki kecil gendut itu sudah lama berada di sana. Saya dikirim ke sini segera setelah saya memasuki Sage Battlefield di gunung belakang kota suci raksasa, kata Ren Xiaoyao dengan ingus dan air mata di wajahnya. Semua orang tiba-tiba tercengang. Mereka memikirkan banyak jawaban.
Misalnya, mereka percaya pria kecil gendut ini berpetualang di Sage Battlefield, atau dia datang ke sini dengan menggunakan metode lain. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ren Xiaoyao akan memasuki Taman Jamu Dewa ini sejak hari pertama, tidak, saat dia memasuki medan perang Sage. Dengan kata lain, pria gendut ini telah berada di Taman Jamu Dewa selama hampir setengah tahun. Yah, sungguh beruntung, bukan? Ding Hao, pria yang sangat sopan, memiliki keinginan untuk bersumpah. Menjijikkan jika dibandingkan dengan dia. Ketika saya memasuki Sage Battlefield, saya dikirim ke tempat berbahaya yang dijaga oleh binatang buas yang unik. Saya hampir dibunuh oleh mereka. Saya dirampok, dan kemudian saya menghadapi segala macam kesulitan. Simen Qiansle terluka parah dan koma. Jenius dan talenta yang tak terhitung jumlahnya dari sekte besar segera mati. Yang lain menghadapi berbagai macam bahaya yang tidak terduga. Mereka hampir mati untuk melewati jalan kuno menuju barat. Mengapa para ahli klan iblis dan klan manusia mengambil risiko besar untuk sampai ke sini? Bukankah hanya datang ke reruntuhan misterius untuk mencari ramuan ajaib dan obat-obatan berharga? Tapi pria kecil gendut ini, dia tidak punya pengalaman sama sekali dalam situasi berbahaya apapun. Dia hanya berbaring di Taman Ramuan Dewa, lalu dia makan dan minum selama setengah tahun. Mungkinkah orang ini adalah anak dewa yang tidak sah? Dia sangat beruntung, bukan? Setiap orang memiliki dorongan untuk menariknya keluar dari perisai transparan dan memukulnya dengan baik. Ren Xiaoyao tidak memperhatikan tatapan marah dari banyak ahli di luar perisai. Dia menangis dan berkata, "Saudara senior Ding, saya tahu kamu bisa melakukan apa saja. Tolong bantu aku keluar dari tempat sialan ini, aku sudah terjebak selama hampir setengah tahun. Anda tidak tahu bagaimana saya hidup tanpa daging selama hampir setengah tahun. Saya makan ramuan ajaib ini setiap hari, dan rasanya sangat hambar. Meskipun sangat berharga, saya tidak bisa memakannya setiap hari. Percaya atau tidak, kotoranku berwarna hijau setiap kali aku pergi, dan itu bisa membangkitkan orang mati." Wajah semua ahli tingkat atas menjadi pucat setelah mendengar kata-katanya. Pria gendut sialan, bukankah enak makan ramuan ajaib setiap hari? Bagaimana Anda bisa mengeluh tentang petualangan yang diimpikan orang lain? Kamu hanya pamer. Dia pasti sedang pamer. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi, mereka akan menjadi balistik saat ini. Bahkan mulut Ding Hao tidak bisa menahan kedutan, dia ingin meraih pria kecil gendut itu dan memukulinya. Tuhan sangat menyayanginya. Dia telah memakan ramuan ajaib di Taman Ramuan Dewa selama setengah tahun. Dia adalah obat berbentuk manusia dalam arti tertentu. Saya yakin jika dia direbus, dagingnya akan lebih efektif daripada banyak obat ajaib. Oh, kakak senior Ding, tolong temukan solusinya. Aku jadi gila, aku bahkan tidak punya pakaian untuk dipakai. Saya hanya bisa menggunakan daun dan kulit kayu ini sebagai gestring. Aku akan menjadi manusia primitif, aku belum makan daging selama setengah tahun, dan berat badanku turun beberapa kilogram, teriak bocah gendut itu. Semua orang menjadi gelap karena marah. Kamu yang gendut, kamu lebih gemuk dariku. Beraninya kamu mengatakan bahwa berat badanmu turun karena kelaparan, Song Ke mengutuk dengan marah. Ding Hao tahu bahwa Ren Xiaoyao tidak berbohong. Dia hiperaktif, selalu mencari hiburan. Ia dikurung di area kecil dengan radius kurang dari 4 km. Dia tidak punya teman, tidak ada daging atau anggur, dan dia hanya punya tanaman herbal. Beruntung dia tidak menjadi gila. Pada saat ini, para ahli tertinggi telah putus asa. Para pecinta kuliner mungkin telah memakan semua tanaman herbal di Taman Ramuan Dewa Dalam. Waktu setengah tahun, hal-hal yang benar-benar bagus telah dimakan oleh orang ini. Kami telah bekerja sangat keras untuk datang ke sini, tetapi kami hanya dapat menemukan sisa makanan yang ditinggalkan oleh orang ini. Mari kita cari cara untuk membuka perisai transparan ini terlebih dahulu. Ding Hao melamar. Masing-masing ahli tertinggi melepaskan serangan mereka yang paling kuat, tetapi kekuatan mengerikan mereka tidak membuat banyak perbedaan pada perisainya. Ia tidak bisa menembus penghalang sama sekali. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ding Hao berpikir sejenak, lalu dia mengeluarkan pedang berkarat dari cincin penyimpanan dan perlahan menyuntikkan Hell Ice Ki ke dalamnya. Karat pada bilahnya mulai rontok dan berubah menjadi api merah yang berputar-putar di sekitar pedang. Bilahnya berkilau seperti batu giok dan pada saat berikutnya, ki tertinggi perlahan menyebar darinya yang mengejutkan semua orang.
Song Ke, Bai Kuan Sui, Demon Royal Bu Tianjue, Demon Royal dari klan Demon kuno Silver Moon, dan para ahli lainnya langsung menjadi pucat. Apakah ini senjata Dewa Perang? Kekuatan Maha Guru. Astaga, aku tidak percaya ada hal seperti itu. Pedang berkarat ini mengerikan. Beberapa ahli lain dengan kekuatan lebih rendah berseru dan memandang Ding Hao dengan lebih kagum. Beberapa orang lengah dan hanya merasa bahwa di bawah tekanan ki tertinggi pada pedang berkarat, mereka kemungkinan besar akan berubah menjadi pasta daging kapan saja. Jiwa mereka terguncang, tubuh mereka hampir hancur dan wajah mereka pucat, jadi mereka mundur dengan cepat. Hanya Su Xiao-Xiao yang centil, yang pernah melihat kekuatan pedang berkarat Ding Hao sebelumnya, yang menguatkan dirinya untuk mundur. Pergi. Ding Hao tidak mengaktifkan pedang berkarat itu dengan seluruh kekuatannya, dia hanya melepaskan sedikit ki tertinggi di pedangnya. Tiba-tiba, dia menghunus pedangnya dan menebas perisai transparan itu. Hiss, itu adalah suara kain yang terkoyak. Perisai transparan yang keras akhirnya dikalahkan oleh untaian ki tertinggi ini. Dengan suara retakan yang keras, retakan rapi muncul di perisai. Ding Hao menyarungkan pedangnya, dia melintas ke kebun herbal. Angka-angka muncul. Dalam sekejap mata, para ahli tertinggi lainnya masuk satu demi satu. Raja Iblis, Bu Tianjue, tiba-tiba mencoba menangkap Ren Xiaoyao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa ahli tertinggi dari klan Iblis juga membidik Ren Xiaoyao. Ding Hao sepertinya sudah menduga ini. Dia mengayunkan pedangnya yang berkarat, dan langsung melindungi Ren Xiaoyao. Wajahnya dingin dan ada niat membunuh di antara kedua alisnya. Dia mencibir dan berkata, semuanya, apa maksudmu dengan ini? Serahkan beberapa ramuan surgawi, kata Bu Tianjue kata demi kata. Orang ini sudah lama berada di Divine Herb Garden, jadi dia pasti sudah mengumpulkan semua barang berharga di area tersebut. Permintaan kami sangat sederhana, selama kamu mengambil 2/3 ramuan ilahi, kami akan mengampuni nyawanya, Raja Iblis dari klan Iblis kuno di bulan perak berkata dengan hati-hati. Itu benar. Karena kita telah melalui begitu banyak kesulitan untuk datang ke sini, mengapa kita harus membiarkan dia mendapatkan hal-hal baik tanpa usaha apapun? Kata iblis ajaib misterius yang telah merebut kembali villa kuno Sky Holding. Dia diselimuti Demon Aura dan dia juga penuh dengan niat membunuh. Ding Hao tertawa dan berkata, di altar pengorbanan, kami membuat kesepakatan bahwa setelah memasuki reruntuhan misterius kami dapat melakukan apapun yang diizinkan oleh kekuatan kami. Di satu sisi, kakak muda saya Ren Xiaoyao tidak melakukan trik apapun. Di sisi lain, dia tidak mengambil harta itu dengan paksa. Semua ini adalah keberuntungannya. Anda ingin mendapatkan 2/3-nya. Omong kosong yang bodoh. Kakak senior Ding, Ren Xiaoyao bersembunyi di belakang Ding Hao, mengambil 2 daun besar dan meletakkannya di depan selangkangannya. Dia berkata dengan suara rendah, singkirkan itu. Apakah Anda punya pakaian tambahan? Beri aku beberapa pakaian. Ding Hao tidak bisa berkata-kata dan dengan santai melemparkannya setelan cadangan dari ring penyimpanan. Si kecil gendut memakainya dengan cepat dan merasa jauh lebih nyaman. Dia berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, rasanya luar biasa sekali. Saya senang memakai pakaian. Pada saat ini, Ren Xiaoyao juga menyadari bahwa Master Iblis di depannya ini sangat kuat, dan ada juga banyak pembantu yang wilayahnya tidak dapat dia ceritakan. Jadi dia pasti tidak bisa menolaknya. Dia juga menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Dia tidak ingin Ding Hao terlibat. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, jangan berkelahi. Dengarkan aku, saya tidak mendapatkan obat langka dan berharga. Semuanya adalah ramuan ajaib biasa. Ada banyak hal seperti itu di sini. Tidak perlu bertarung. Hei, si kecil gendut, jika kamu tidak ingin aku menangkapmu dan membuatkan semangkuk obat darimu, serahkan cincin penyimpananmu. Kerajaan iblis dari klan iblis kuno di bulan perak tidak mendengarkannya sama sekali. Saya pikir si kecil berlemak itu pasti telah memakan banyak ramuan dan obat-obatan ilahi selama 6 bulan terakhir di Taman Ramuan Ilahi. Dia sudah terlihat seperti obat langka. Mengapa kita tidak mengubahnya menjadi pil? Itu pasti akan bermanfaat bagi kita, seorang ahli dari klan iblis berkata dan tertawa dengan muram. Kamu, Ren Xiaoyao tahu bahwa para ahli iblis ini jelas-jelas mencoba merampoknya. Tidak ada gunanya menjelaskan. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Untuk sesaat, dia juga sedikit bingung. Para ahli di alam kaisar iblis berada di luar kemampuanku.
Tak seorang pun di seluruh provinsi salju bisa mengalahkan mereka. Apakah kita ditakdirkan untuk mati hari ini? Namun, Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Sekelompok yang mencari kematian. Adik laki-laki saya berbaik hati menjelaskannya kepada Anda. Jangan bersyukur. Saya memberitahu Anda sekarang untuk membuang ide tersebut, apalagi mencoba mendapatkan 2/3 dari ramuan ini. Jika Anda tidak yakin, datang dan coba. Mari kita lihat apakah kepalamu lebih keras dari pedang di tanganku atau tidak. Segera setelah dia selesai berbicara, potongan kepingan salju kristal berjatuhan di sekitar Ding Hao dan membuat udara menjadi dingin. Qi yang kuat mulai menyebar secara diam-diam. Kamu, Ding Hao, jangan terlalu sombong. Kamu sendirian. Apakah kamu ingin bertarung melawan klan iblisku? Raja Iblis, kata Bu Tianjue dengan marah. Dia mencibir dan melanjutkan, jangan mengira hanya kamu yang memiliki senjata tertinggi. Jika kamu tidak mau menyerah, maka bertarunglah. Ding Hao tangguh dan tidak mundur sama sekali. Kamu, Raja Iblis dari klan Iblis kuno di Silver Moon berkata dengan marah, apakah kamu ingin meminum semua ramuan dan obat surgawi untuk dirimu sendiri? Anda tidak pernah puas. Hati-hati, jangan sampai perutmu meregang. Ding Hao tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata, saya hanya ingin melakukan ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu, kedua Raja Iblis itu sangat marah. Mereka tidak mengira Ding Hao akan sekuat itu, bahkan lebih buruk lagi jika dibandingkan dengan pria gendut yang tidak bermoral, Song Ke. Kedua pria itu sangat marah hingga mereka dipenuhi dengan Demon Aura. Mereka hampir mengambil tindakan dalam sekejap, tetapi kewarasan terakhir mereka menahan dorongan untuk mengambil tindakan. Terjadi konfrontasi, dan sejumlah besar ahli klan iblis mengepung mereka. Jika Ding Hao tidak menunjukkan kekuatan pedang berkarat itu, mungkin kedua Kaisar Iblis akan benar-benar mulai bertarung. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari klan besar yang bergengsi, dengan akar yang dalam dan kartu truf di tangan. Meskipun Ding Hao menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam pertempuran sebelumnya, itu tidak cukup untuk meyakinkan mereka untuk mundur. Namun, mereka ragu-ragu sejak Ding Hao memecahkan perisai transparan dan menunjukkan kekuatan tertinggi yang terkandung dalam pedang berkarat itu. Jika mereka bertarung secara terbuka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pria kecil gendut, Ren Xiaoyao, juga sedikit bingung dan kaget. Rencana awalnya adalah menyerahkan cincin penyimpanannya dan hal-hal semacam itu jika semuanya gagal. Betapapun berharganya harta karun itu, harta itu akan berhenti berharga jika tidak ada orang yang hidup untuk menggunakannya. Hal terpenting saat ini adalah menjaga nyawanya dan Ding Hao. Tapi kemudian, menilai situasi saat ini, kakak senior Ding Hao tidak takut pada satu pun dari kerajaan iblis besar itu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kedua kerajaan iblis itu waspada terhadap Ding Hao, mereka bahkan ragu untuk bergerak. Kapan kakak senior Ding menjadi begitu kuat? Dia bahkan tidak peduli dengan Demon Royals. Apakah saya melewatkan kabar baik dalam 6 bulan terakhir ketika saya terjebak di kebun herbal ini? Ren Xiaoyao, yang secara bertahap memahami situasinya, akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak terburu-buru menyerahkan ruang penyimpanan. Lagu Ke, bagaimana menurutmu? Beginikah cara klan manusia melakukan sesuatu? Itu terlalu sombong. Kerajaan iblis dari klan iblis kuno di bulan perak memandang ke arah Song Ke yang gemuk dan besar. Sialan kamu! Apa yang bisa aku katakan? Tentu saja, saya berada di pihak saudara baik saya Ding Hao. Klan iblismu selalu sombong. Mengapa klan manusia tidak bisa melakukan hal yang sama? Song Ke tertawa keras dan berkata dengan sinis, Ding Hao benar. Jika kamu tidak setuju, datang dan lawan aku. Orang gemuk besar ini juga merupakan orang yang tidak menyerah pada paksaan atau bujukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bai Kuansui dari Sekte Ilmu Pedang Pemusnahan bergerak ke samping Ding Hao, berdiri berdampingan, menunjukkan posisinya. Suasana tiba-tiba memadat. Akhirnya terjadi keretakan yang memecah perdamaian antara dua klan besar tersebut. Pertarungan sengit sepertinya tak terhindarkan. Kedua Raja Iblis dan penguasa tertinggi klan Iblis lainnya semuanya mempertimbangkan dalam hati mereka apakah Ren Xiaoyao benar-benar telah mendapatkan ramuan ajaib terhebat dalam 6 bulan terakhir, dan apakah pertempuran sengit ini diperlukan atau tidak. Namun, pada saat ini, Ren Xiaoyao, yang diperlakukan seperti sepotong daging segar di talenan, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berjalan ke arah Song Ke yang gemuk untuk membisikkan beberapa informasi.
Persetan denganmu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Song Ke berteriak kaget. Dia segera berbalik dan berlari jauh ke dalam kebun tanaman seperti kelinci gemuk yang ketakutan. Hai, kakak, kata Lin Tianyu sambil mengejarnya bersama beberapa saudara lainnya. Dia tidak mengerti mengapa kakak laki-lakinya bertingkah seperti orang gila. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membingungkan para penguasa tertinggi klan iblis. Apa yang kamu katakan padanya? Ding Hao mengerutkan kening dan bertanya. Oh, kata pria gemuk kecil itu sembarangan, saya baru saja memberitahunya bahwa beberapa tanaman yang telah berubah menjadi ramuan ajaib dapat ditemukan di kedalaman kebun ramuan. Ding Hao tertegun dan bertanya, kamu tidak melakukannya berbohong padanya, kan? Pria kecil gendut itu berkata dengan agak menyesal, tentu saja saya tidak berbohong padanya. Memang ada beberapa tanaman yang menjadi ramuan ajaib. Mereka telah mengubah rupa dan mengumpulkan kebijaksanaan mereka sendiri. Mereka sangat rumit. Kekuatanku terlalu lemah sehingga aku menghabiskan hampir setengah tahun untuk menangkap mereka tanpa hasil, jadi aku membiarkan pria gemuk ini mencoba peruntungannya. Bagaimanapun, saya melihatnya maju untuk membantu kami. Dia seharusnya menjadi orang baik. Hei. Hai, jangan pergi, kakak senior Ding, tunggu aku. Sebelum lelaki kecil gendut itu selesai, dia mendongak dan menemukan bahwa yang lain juga telah menghilang. Evil Moon, si kucing gemuk, sudah mengeluarkan air liur karena marah dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Kemudian, penguasa tertinggi klan iblis dan klan manusia segera bergegas menuju tempat di mana lagu gendut berlari ke sana. Bahkan Ding Hao dikejar oleh Ji Yingqi sambil mengerutkan kening. Pria kecil gendut itu segera mengikutinya. Kerumunan segera sampai di tengah kebun herbal. Di sana berdiri patung batu putih bergambar seorang pejuang yang memegang pedang. Namun ukirannya tidak terlalu halus, hanya memperlihatkan garis luar yang kasar. Tidak jelas apakah patung itu adalah setan atau manusia. Patung itu tingginya lebih dari 2 meter, dan di sampingnya ada mata air jernih. Mata air itu seperti obat mujarab, mengalir perlahan, mengeluarkan aroma herbal yang aneh saat memelihara kebun ramuan ini. Si gemuk besar, Song Ke, melompat langsung ke mulut mata air dan meneguk mata air tersebut sambil menggunakan berbagai wadah ruang penyimpanan untuk menyimpan air. Sial, itu air sejati Tai, sialan, cepat keluar. Kamu telah merusak kolam air suci ini. Evil Moon, si kucing gemuk, mengenali asal-muasal mata air tersebut, dan matanya menjadi merah. Dengan cipratan, dia terjun ke dalam air dan meneguknya. Dia juga membuka kantong luar angkasa di perutnya dan menuangkan air ke dalamnya dengan putus asa. Air sejati Tai adalah harta karun terkenal yang berada di puncak daftar materi ilahi di wilayah utara. Menurut legenda, ramuan ini tidak hanya dapat menyembuhkan luka serius dan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga dapat memurnikan banyak pil ajaib langka bersama dengan ramuan lainnya. Bahkan bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata. Itu sangat serbaguna. Di dunia luar, bahan ajaib semacam ini hampir punah. Bahkan negara adidaya itu mungkin tidak memiliki harta karun sebesar itu. Berdebar, air terciprat saat tuan dari kedua klan itu melompat ke dalam air seperti pangsit. Jika bukan karena tekanan di kebun ramuan, yang membuat kekuatan magis Qi dan aura iblis tidak mungkin digunakan, semua master akan mengambil air suci secara langsung. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan metode paling primitif. Minum sebanyak yang mereka bisa, dan kemudian menyimpan air sebanyak mungkin. Menyaksikan hal ini, tanpa banyak berpikir, Ding Hao hendak melompat ke dalam air. Tidak mungkin dia menyaksikan air diambil oleh orang lain. Di dunia luar, setetes air sejati Tai sudah cukup untuk membuat kaisar bela diri memperjuangkannya. Saat ini, dia akan menjadi bodoh jika dia tidak mengumpulkan banyak. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, dia ditangkap oleh Ren Xiaoyao yang bergegas mendekat. Kakak senior Ding, tolong jangan turun. Pria kecil gendut itu berbisik sembunyi-sembunyi. Mengapa? Ding Hao tercengang. Apakah ada bahaya ekstrim di musim semi? Pria kecil gemuk itu tersenyum datar dan berbisik kepada Ding Hao. Wajah Ding Hao tiba-tiba menjadi gelap. Apa? Kamu buang air kecil dan buang air kecil di musim semi ini? Pria kecil gendut itu berkata dengan wajah pahit. Tidak ada cara lain. Kebun herbal ini lebarnya hanya sekitar 3 atau 4 mil. Saat pertama kali datang ke sini, saya makan terlalu banyak bahan ajaib dan obat-obatan. Aku belum terbiasa jadi perutku sakit karena ini.
Menghabiskan semua yang aku makan. Terlalu banyak, jadi saya harus membawanya ke mata air. Jika saya membuangnya di kebun herbal, itu akan berubah menjadi lubang kotoran. Ding Hao tidak bisa berkata-kata. Mengapa orang gemuk begitu menjengkelkan? Songke seperti ini, dan Ren Xiaoyao juga orang gila. Kencing air sejati Tai, dia seharusnya disambar petir karena menyia-nyiakan harta yang begitu berharga secara sembarangan. Menyaksikan para master melompat ke dalam kolam, meneguk air sejati Tai, Ding Hao hanya bisa berdoa untuk mereka di dalam hatinya. Jika orang-orang ini tahu bahwa mereka sedang meminum air seni dan kotoran Ren Xiaoyao, mereka akan segera memuntahkan makanan semalam mereka, dan pasti akan melompat keluar untuk memakan pria gemuk ini hidup-hidup. Hei, ikut aku, kakak senior Ding, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang bagus. Ren Xiaoyao menarik Ding Hao. Keduanya diam-diam mundur. Setelah sekitar 1 kilometer ke barat, mereka sampai di mata air lainnya. Dibandingkan dengan mata air Tai True Water, mulut mata air ini jauh lebih kecil, hanya seukuran kepalan tangan. Airnya membentuk genangan sebesar baskom. Cairan ini jarang ditemukan. Bentuknya seperti jeli, bebas pewangi, tetapi mencerminkan warna seperti mimpi. Itu sedikit bergetar dan bersinar menyilaukan. Ini, sialan, esensi air sejati Tai. Ding Hao terkejut. Benda ajaib ini lebih langka daripada air sejati Tai biasa. Itu adalah inti dari air sejati Tai, yang dibentuk oleh akumulasi energi. Itu adalah esensi yang dimurnikan dari air sejati Tai. Sekalipun Anda hanya mengeluarkan setetes seukuran sebutir beras dan membuangnya ke dalam sumur biasa, hal itu dapat mengubah air tersebut menjadi sumber cairan ilahi yang dapat menyembur selama beberapa dekade. Penggunaan sihirnya tidak ada habisnya. Kali ini Ding Hao tidak ragu sama sekali dan segera memasukkan Tai True Water Essence ke dalam cincin penyimpanannya. Dia bahkan menggali 3 kaki ke dalam tanah, bahkan tidak melepaskan pasir di sekitarnya. Setelah diberi nutrisi oleh esensi air sejati Tai, pasir dan lumpur juga telah diberi khasiat obat, yang berarti dapat digunakan untuk memurnikan berbagai jenis ramuan atau untuk mengubah medan. Jika mereka dibawa kembali ke sekte dan ditaburkan ke kebun ramuan, mereka bisa mengubah kebun ramuan biasa menjadi ladang dewa dan mungkin menghasilkan beberapa bahan ajaib dan obat-obatan. Setelah menggali mulut mata air esensi air sejati Tai, Ding Hao bertanya, ngomong-ngomong, di mana bahan ajaib dan obat-obatan berharga? Ada 2 tumbuhan yang berubah menjadi setan. Salah satunya adalah Blood Jade King Ginseng, dan yang lainnya adalah Sky Hammer Grass. Saya hanya melihatnya beberapa kali dalam 6 bulan terakhir. Kedua lelaki tua ini bahkan lebih licik daripada rubah. Aku sudah memikirkan banyak cara, tapi bukan hanya gagal menangkapnya, aku juga tertipu olehnya. Oh ya, kekuatan mereka juga menakutkan. Mereka mahir dalam segala jenis teknik melarikan diri. Mereka tidak memiliki lokasi tetap dan sulit ditangkap. Semuanya tergantung keberuntungan untuk menemukannya. Ketika Ren Xiaoyao berbicara tentang 2 ramuan yang diubah ini, dia mengertakkan gigi karena marah. Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar seruan dan teriakan di kejauhan. Sinar merah darah dan sinar emas melintas ke atas dan ke bawah di perisai transparan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu 2 orang itu. Ren Xiaoyao berteriak, kejar mereka. Ding Hao meraih Ren Xiaoyao. Dengan keras, dia melompat dan terbang ke kejauhan.